pada pasal yang pertama, di situ kan sudah jelas dalam pembukaannya bahwa bagaimana Yohanes dia bersaksi tentang kesaksian penglihatannya. Makanya pada pasal pertama itu judul perikopnya penglihatan Yohanes di Patmos. Di situ dia diberikan penglihatan daripada Tuhan bagaimana tentang akhir zaman nanti. Makanya kalau kamu baca, meskipun di dalamnya ada pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi bisa dikatakan kitab Wahyu ini adalah kitab tentang tanda-tanda akhir zaman nanti. Yang kamu baca tadi, pada ayat yang keberapa tadi itu nggak bisa kamu menafsirkannya itu secara harfiah. Itu kan ada makna kiasan, nanti ada tanduk berapa segala macam. Ya, kiasan lagi. Silakan Bang Ali, nanti saya akan tanya juga ke dia. Silakan Bang Ali. Aru dia. Berarti kamu ya di sini kamu mencoba membodohin, ya kan? Kamu memang ajaran Kristen itu caranya untuk membodoh-bodohin. Nah, turun dia. Faktanya kabur dia. Turun dia. Kena report. Mau kena report. Aku belum tanya, dia udah kabur duluan. Report bang, nggak ada yang nurunin. Kena report bang. Ayo Kristen, naik lagi lah Kristen. Itu baru satu yang ditanya sama Bang Ali. Belum lagi waktu Yesus dimandiin di Sungai Yordan, tiba-tiba ada suara. Nah, kok ada tiba-tiba ada suara? Katanya suaranya pun tidak dapat didengar. Rupanya pun tidak dapat dilihat. Ternyata ada suara dari langit. Makanya juga kawan sama oten-oten yang naik, tolonglah yang tenang. Itu Ya, akibat jangan. tenang tadi tuh. Kan kena tombak. Itulah. Jangan kalian bodohi kami ini lebih pintar dari kalian, Oteng. Halo Bang Zuma. Ya tunggu dulu bang. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya benar. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. tipu ini Bang, aku noten nyamar. Alhamdulillah Gurunda ada di sini ya. Apa kabar Gurunda? Sehat? Baik semuanya, masya Allah sehat. Iya, Salam kenal semuanya. Alhamdulillah. Gurunda, Masya Allah. Iya. Gurunda mau laporan ini Gurunda. Tadi kan nanya gorengan. Bang Suma aja, Bang. Oh iya, Panggil Bang Suma aja. Bang Suma Iya, mau siap. nanya nih, mau laporan. Tadi nanya Siap. gorengannya habis ditelan bom-bom semua. Iya. Masya Allah. Betul Bang Suma. Iya, Bang Ali tadi luar biasa materinya. Cakupannya itu ada di ini, Bang Ali. Cakupannya mengingatkan aja sih dengan materi Wahyu 56 ini. Ada di Matius 12 nomor 40 ya. Di data nomor Matius 12 itu ada di 43 sampai dengan 45. Itu intinya itu di situ. Nanti saya Iya. baca. Iya, silakan Bang Ali. Ya. Mengingatkan aja, mengingatkan. Iya, Matius 12 ya, Gunda. Iya. Nomor 43 sampai 45. Iya, Matius 12:43. Cuman Otennya keburu turun Bang Zuma. Saya belum kebagian, Bang Ali diborong semua. Dari subuh loh aku di Komal. Aku udah bang satu di sini. Estetika belum ngomong ini barat udah turun Otennya. Coba satu kali rebutan. Di Kena atas, tombak di atas tadi kan. banyak itu hoten. Banyak Naik itu kan di dia? atas hoten tuh. Ya naik Oten. Coba aku Ya, minta ini izin. Mbak De. Komalnya 1 dikosongkan atau 2 untuk hoten ya. Boleh ya. Boleh. Siapa ini? Saya di bawah pun nggak apa-apa, Mbak. Ini Mbak De. Selamat Iya, pagi. iya, Mbak Ade, selamat Mbak. Si Ade, Bergabung. si Assalamualaikum Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dah. 2 apa 1 nih? Iya. Kalau 2 saya turun nggak apa-apa. 1 pun 1 aja dulu. nggak apa-apa. Oh iya, oke, siap. Satu aja udah kenyang apalagi 2. Inilah Kami udah kegabung. kenyang bang. Abang yang terlambat datang. Iya, Kami aku berapa kali kan nak pagi lupa harus ini. ngantarin anak sekolah dulu segala macam, Mak. Aduh. Masa Yang udah kenyang harus turun dulu ya. Ali akhirnya udah melayang. Itu pun ini jambak dulu Mak. Bang Sitika mau naik, kalau tak jambak tak mau dia kan. Ya naik. Aku
Jadi kalau Kristennya sopan baru kita kasih ke Bang Zuma. Tapi kalau Kristennya menghujat udah kita aja. Iya, kasih ke saya Bang Zuma nanti. Penghujat kasih ke saya Bang Zuma. Iya. Ya. Iya. Saya spesialis penangkal penghujat. Masya Allah, luar biasa. Itulah gunanya ada APPI Bang Zuma kan. PPI ini khusus Subhanallah, ya. menangkal penghujat subhat mereka tentang Allah kita, tentang Nabi kita. Kita hajar habis-habisan sampai mencret Bang Zuma. Lanjut yang lain. Iya. Itu lah ya. Lanjut yang lain. Masya Allah. Aja si Mito itu tadi, si Mito. Ya, tolong Kristen kalau yang sopan-sopan naik silakan. Nah, mumpung ada Bang Zuma silakan. Tapi kalau kalian menghujat urusannya sama kami, jangan sama Bang Zuma dulu, jangan. Terlalu bagus lah kalau Bang Zuma nanti ngurusin kalian, jangan. Jadi kalau kalian sopan, nah bolehlah diskusi dengan Bang Zuma. Yang bagian penyapu-nyapu gereja, ya cleaning service, jemaat-jemaat awam, silakan sama kami. Kalau untuk kelas pastor silakan untuk Bang Zuma. Untuk para penghujat kasih ke kami. Malah terkadang lebih pintar yang itu kan daripada ininya. Karena kalau yang cleaning service itu masih sempat belajar. Kalau yang pastornya itu kadang cuman data-data yang terkait dengan ini kesejahteraan gitu ya. Seperti itu. Jadi Kristen ini Bang Zuma, mereka ini nggak tahu bahwa Yohanes, Lukas sama Paulus ini sebenarnya bertengkar. Ya. Kenapa saya bilang bertengkar? Pada Lukas 2:11 mengatakan hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Si Lukas sudah capek-capek mengikrarkan pada hari ini telah lahir. Datang si Yohanes mengatakan di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Manusia jadi manusia Tuhannya Bang. Marah si Paulus Bang. Kenapa marah Paulus? Karena si Lukas ini kan tukang pijitnya Paulus Bang. Tabib, ya kan? Kurang ajar Yohanes. Si Lukas, tabib saya sudah capek-capek mengkonsep Tuhan lahir, dia jadikan Tuhan jadi manusia. Maka keluarlah Roma 9:14 itu Bang. Untuk itulah Kristus mati dan bangkit menjadi supaya menjadi Tuhan. Ini marah Roma Paulus sama 14. Yohanes sebenarnya. Roma 14:9. Iya. Itu Kristen ini nggak tahu bahwa si Paulus ini marah sama Yohanes. Pandai-pandai Yohanes ini. Iya, lucu juga ya. Iya, Ya kalau Kristen di bawah tolong ya, yang saya sering naik di komal-komal kalian yang mengatakan jangankan kau Yung, Bang Zuma pun kau udah kami bikin begini begitu. benar sering framing gitu otennya. Iya. Iya, sering framing gitu. Jangan kan Jadi sama naik Bang lah. Zuma, sama kita aja mencret semua. Iya. Sekelas Edis, sekelas bom-bom mencret. Capek loh Bang Zuma, kami naik ke Edis, kami naik ke bom-bom dikik, ya diturunkan, di mute. Taipudin juga begitu, berapa kali dengan saya, nggak ada ilmunya Taipudin. Tapi semalam kan, kemarin itu di Kucang Onyot, si Christian mau dia Christian teologi begitu masuk. Kita diskusi pertama sama si Christian, datang Bang Ardiansah, langsung diembat sama Bang Ardiansah. Ini udah mulai dia berkelana ini, si Christian teologi begitu, yang pendeta dosen STT itu, dosen STT Jawa Timur. Ya. Cuman kelemahannya dosen-dosen seperti itu biasanya lebih mengedepankan mulut daripada isi kepala itu soalnya. Jadi kalaupun kita hantam dia dengan data Bible, itu nggak masuk ke hatinya, nggak masuk ke kepala. Jadi benarlah kata Al-Quran yang mengatakan mereka itu seperti hewan ternak yang mendengarkan hanya suara tapi tidak ngerti apa makna dari suara itu. Seperti itu Bang. Betul sekali Gurunda, betul sekali. Ya itu Iya, yang Bang. terjadi memang semalam. Saya kemarin. juga
sering udah capek juga bang bawain data kepada orang Kristen ini. Saya baru tahu ternyata Bible mereka ada dua. Satu yang jujur itu yang berupa buku, kemudian yang di kepala mereka. Jadi kalau yang nggak ada, dibuka lah yang di kepalanya mereka itu. Jadi saya sering sampaikan fakta aja udah. Ayo kita sapa dulu yang baru tamu yang baru naik ini. Siapa ini? Ahmad Wijaya, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Saya ini penggemarnya saudara Ustadz Zuma ini. Saya ini hanya kepengen sekali bicara langsung sama Ustadz Zuma ini. Karena saya selalu lihat di komal-komal dia di YouTube itu, waduh, begitu luar biasa ya. Makasih Bang Ahmad. Siap. Iya, salam kenal. Saya ini Salam kenal Bang. pengikut juga ini, pengikut apa namanya, pembenteng ini ikut juga. Iya, alhamdulillah, Ini masya saya Allah. hanya selalu nonton di YouTube aja ini. Nah, baru kali ini saya bisa bicara langsung sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma ya. Makasih Bang Ahmad atas dukungannya kepada kami Saya semua. dari Palembang ini. Ah, iya. Merasakan. Baik. Oke. Ya. Coba, saya ini. iya, masya Allah. Teman-teman, ayat yang saya maksud itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Nah, pasti coba teman-teman ini udah pernah rasakan ini kebenaran ayat ketika berdiskusi dengan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru bagi umat Islam, apakah itu ustadz, ulama, kiai, apologet Islam, kepada orang-orang kafir seperti seorang gembala. Jadi kita itu umat Islam seperti gembala yang meneriaki binatang. Jadi meneriaki orang-orang kafir yang tidak mendengar selain hanya panggilan, hanya suara saja. Sama seperti kambing, kalau kita panggil kambing, panggilnya nengok, mbek, kambing nengok, tapi dia tidak ngerti. Kambing, coba kau sikat gigimu. Kambing mendengar, tapi dia tidak ngerti apa maksud daripada pernyataan kita. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sama yang seperti tadi Wahyu 5 nomor 6. Sudah kita jelaskan, sudah kita kasih data. Apakah mengerti? Tidak. Kenapa demikian? Karena mereka membutakan hati mereka. Mereka menutup kuping mereka, menutup mata mereka. Inilah yang terjadi. Makanya kenapa saudara Demian kemarin itu mu'alaf? Karena dia membaca data-data Quran yang membahas tentang tipikal orang-orang kafir. Ternyata di Al-Quran itu sudah diceritakan apa yang Demian rasakan selama dia kafir. Semuanya rahasia itu ada di Al-Quran diungkap. Makanya dia mengatakan, oh inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang sering disampaikan para apologet Islam, bahwa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu adalah Al-Quran. Ternyata salah satunya adalah mengungkap tipikal, ciri-ciri, kemudian karakter, sifat, tabiat orang-orang kafir. Termasuk ayat ini, Al-Baqarah ayat 171. Jadi umat Islam ibarat seperti gembala, ya, toa di masjid dipasang di mana-mana. Kita perdengarkan kebenaran itu, kemudian mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Nah, jangankan kemudian tentang Al-Quran, tentang Bible aja mereka tidak paham, tidak bisa ngerti, itu maksudnya. Apa yang menyebabkan demikian? Wa iyad'una illa syaitanan marida, karena mereka menyembah iblis yang durhaka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran, dan nubuatan ini muncul, cerita-cerita seperti ini muncul di dalam Bible. Sangat menarik, sahabat-sahabat sekalian. Andai saja tidak ada orang yang selalu selalu meneropong pergerakan saya. Sangat menarik sebenarnya kalau kita itu membahas Quran kaitannya dengan perbandingan agama. Menarik sekali. Cuman kita nggak ingin kena undang-undang nanti ketika kita monolog. Padahal kalau kita jelaskan ini semua, kita bongkar semuanya dengan landasan pijakan Quran,
dengan yang Allah sampaikan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu semua bisa kita urai. Isi Bible-nya bisa kita urai berlandaskan ayat suci Al-Quran. Oh bisa sekali. Cuman masalahnya sekarang banyak yang was-was, jangan monolog karena itu akan merusak orang yang mendengarkan, utamanya dari sebelah. Tapi yang pasti kemudian Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan. Nah inilah yang menyebabkan kemudian beberapa pendebat Kristen itu meninggalkan agama mereka. Karena semua yang mereka rasakan, yang mereka perbincangkan, sampai Demian nelpon sambil nangis ke kita, itu dia sampaikan apa? Bang Suma, kalau saya berdebat selama ini, apa yang Bang Suma sampaikan itu semuanya benar. Itu yang kurasakan. Tapi saya mencoba untuk membantah dan berpura-pura kuat dengan berbagai macam dalih yang saya jadikan sebagai sandaran. Bahkan saya tertawa, seakan-akan menertawakan Bang Suma, tapi sebenarnya itu menertawakan diri saya, Bang. Lama saya mau kemana ini? Akhirnya saya perdalam bahasa Ibrani, belajar kitab Nevi'im, Ketubim, kitab Tanak. Dan rupa-rupanya semakin saya pelajari itu semakin agama saya semakin jauh mengecil. Seibarat tadinya bola, begitu semakin saya belajar bahasa Ibrani, keyakinan saya dalam hati saya dan aspek akal terhadap kitab suci saya selama ini itu semakin mengecil. Dan sekarang sudah lebih kecil dari merica. Sementara kebenaran Al-Quran tidak bisa saya ukur luasnya langit dan bumi. Itu pengakuan beliau. Nah inilah salah satu contoh teman-teman membuka komal, mengajak mereka berdiskusi. Lawan mereka adalah, musuh mereka adalah Bible. Kenapa demikian? Karena kita hidup di zaman modern, di mana semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita dengarkan harus kemudian bersandarkan kepada kebenaran insting akal. Nah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akal, udah nggak cocok. Kalau zaman dulu, zaman batu nih ya, orang mengatakan bahwa sapi itu adalah ayam, atau sapi itu adalah Tuhan atau dewa atau Sang Maha Pencipta. Boleh orang percaya, boleh. Kenapa? Karena pada saat itu ilmu dan pengetahuan belum semumpuni kayak sekarang. Coba, kalau dulu jangan zaman jauh, zaman kita masih kecil, orang yang muka 1000, teman-teman paham enggak muka 1000? Ada kan manusia yang lahir itu di mana-mana mirip semua wajahnya, ada kan? Yang lahir prematur 6 bulan, 7 bulan, mukanya semua sama, laki perempuan. Orang idiot. Orang idiot lah, bahasa Medannya mungkin orang pau. seperti Darni, Rasmi itu orang pau. Nah, orang-orang kayak begini dulu mana ada. Orang kayak begitu dianggap sebagai sesuatu yang dalam keluarga dianggap sebagai aib. Tapi di zaman modern sekarang ini, justru orang-orang kayak begini itu juga mendapatkan panggung. Ya meskipun hanya ecek-ecek, meskipun hanya sebuah lelucon, tapi paling tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan hal yang positif terhadap kehidupan manusia. Itu hebatnya sekarang ini. Nah, anehnya, ketika kita berangkat dari ilmu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami, apa yang mereka imani, percayai, seperti tadi, sapi di zaman jahiliyah bisa jadi dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai jelmaan yang Maha Pencipta yang menciptakan alam ini. Itu dulu boleh. Bergeser waktu di zaman sekarang, ada yang percaya seperti itu namanya bahlul. Iya, bahlul. Zaman modern, ilmu semua sudah sempurna, udah canggih gitu loh. Tapi coba kalau Al-Quran geser ke zaman bagaimanapun bentuknya, Quran tetap dengan konsepnya, dengan aturannya, dengan kaidah-kaidah yang nongol yang muncul di dalamnya, itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau mereka nggak lagi. Nah, orang-orang yang memiliki kepiawaian untuk mengolah data dalam memori mereka, akal, itu akan sampai kepada Quran. Sedangkan mereka, hari ini kita lihat, wa mathalul ladzina kafaru
kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida. Itu betul itu. Itu tidak bisa kita ragukan. Kita seperti orang yang sedang menggembalakan hewan. Contoh, menurut Yesus, dia diutus kepada umat mana? Menurut Yesus. Menurut dia. Dikatakanlah, ya awalnya memang dia diutus untuk Bani Israel, tapi ditolak. Lama-lama dia meminta kepada seluruh dunia untuk dijadikan sebagai murid. Itu pengakuan mereka tuh. Nah, kita tanya lagi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Adakah bantahan untuk ucapan Yesus ini dari Yesus sendiri? Kalau ada, berarti Yesus plan. Ternyata cek per cek sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, pasti antum udah tahu, tak ada ucapan Yesus itu aku diutus kemudian untuk kepada seluruh umat manusia, itu tak ada. Seibarat Nabi Musa alaihissalam, dia diutus hanya kepada Bani Israel, Yesus pun demikian, hanya diutus kepada Bani Israel. Nabi Muhammad, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku diutus sebagai rasul kepada seluruh umat manusia, semuanya. Dalilnya ada. Nah, Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tak ada. Tak ada. Ketika dia membawa Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa. Nah, tanda tanya tuh. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nomor 19-nya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu masih perlu dibahas. Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Ternyata cek per cek yang mengatakan seperti itu adalah orang yang keluar dari goa kubur. Nah, ini ada memang makhluk yang datang kepada orang-orang pilihan, karena dalam Matius 24 nomor 24 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang dan kemudian dia bisa melakukan banyak mukjizat, sekiranya juga dia bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Maksudnya orang pilihan itu bisa kita lihat dalam Yohanes 6:70, bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Berarti orang pilihan yang dimaksud di sini adalah murid-murid juga, tidak lepas dari penyesatan oknum yang mengaku Yesus, yang Yesus nubuatkan tersebut. Nah, jadi yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu kalau ada oten, kita akan sadarkan mereka itu bukanlah anak Maria. Itu adalah sosok yang keluar dari kubur. Siapakah dia yang keluar dari kubur ini? Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 12:31, penguasa dunia, yaitu iblis, telah akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana? Kalau keluar dari surga, itu sudah terjadi. Keluar dari Gan Eden, itu sudah terjadi sejak Adam alaihissalam. Nah, sekarang dia keluar dari mana? Satu-satunya cara untuk mengetahui itu, baca 2 Petrus 2. Iblis dimasukkan ke dalam gua, baca Yesaya 14, 12, 13, 14, endingnya di Natal 15, iblis dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Itulah yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat sekalian, mohon maaf kalau saya banyak narasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk menguatkan iman, utamanya iman saya sendiri. Dan kalau ada hal yang keliru silakan diluruskan. Teman-teman Oten silakan dinaikkan. Sementara saya ngangkat telepon dulu, ada telepon dari teman Ustadz Farid. Kayaknya penting ini karena berulang. Demikian sahabat, silakan diambil alih sebentar. Iya, mantap Gurunda ya. Ya baik.
Yuk silakan oten-oten yang mungkin ada di bawah yang ingin berdiskusi ya dengan Gurunda Zuma. Nah, silakan naik yuk. Kirim permintaan naik. Takut bang, takut. Dari berani naik, banyak kali Oten. Ngomong sopan ya. Ya, silakan yang oten-oten yang mau naik baik dari Prosotan maupun Katolik silakan. Ya, buat yang muslim tahan dulu ya, jangan buat permintaan. Yang Kristen aja boleh buat permintaan. Nah. Ya kalau nggak sanggup sendiri, berdua juga nggak apa-apa. Oten berdua. Tapi ya inilah sesungguhnya kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah si penyampai kebenaran tidak berani diskusi. Tidak berani. Di Koma Kristen pun juga begitu. Katanya kebenaran. Ketika kami naik, memanglah balik bertanya. Bertanya ke baginda Rasulullah. Menanyakan ke tentang Al-Quran. Loh katanya kebenaran. Kalau kebenaran jangan takutlah. Kita bongkar siapa yang benar sebenarnya gitu loh. Juga, ayo naik. Dua-dua kalian pun nggak apa-apa. Ayo. Benar juga saat aku buka tadi ke yang literasi yang dibilang Gurunda tadi, memang benar. Wahyu 5 nomor 6 itu dinubuatkan oleh Yesus akan terjadi kepada angkatan-angkatan jahat. Nah nih, adanya 7 roh yang akan datang ke dalam tubuh manusia. Ya ini si pengikut-pengikut yang mereka klaim sebagai Roh Kudus ini. 7 roh inilah yang menjadi si penghasut atau antikristus yang menolak ajaran-ajaran Yesus. Nah, jadi ajaran Yesus bukan Kristen ya. Kristen itu ajaran roh, ke-7 roh itu. Itu. Ayo Oten, ayo. Naik sini. Tadi si tikus itu mana? Dia di bawah terus. Aku di mute. Langsung kamu sama Bang Juma aja. Si tikus yang masih di bawah, ayo naik. Nah, jangan di bawah aja kau. Nyolong padi aja kau di bawah. Nyolong bangke aja kau di bawah. Ayo, naik. Udah punah Oten jadinya. Aduh, tadi banyak Otennya. Kemana kalian semua? Intip-intip aja, ngintip aja kayak tikus. Iya. Udah nggak boleh slot naik. itu. Yang mau dipertahankan juga nggak ada sama mereka Bang Ali. Yang mau dipertahankan nggak ada. Sesungguhnya mereka itu hanya mempertahankan Tuhan fiktif, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan manusia. Hanya tokoh halu. Ya. Mak, tolong dikecilkan dulu Bang Zuma kita, nanti kena tombak Romawi pula nanti. Ayo silakan oten-oten yang ingin berdiskusi dengan santun silakan ya. Ayo. Kita uji akal kalian, yuk. Kita uji di sini. Masa 500 mata memandang nggak ada Oten? Kebangetan itu. Ayo. 500 lebih mata memandang, ayo. Oke, ini kayaknya perlu kita bernarasi dulu untuk mengajak mereka naik. Mumpung ada Bang Zuma di atas. Jadi sebelum ada yang naik Oten, biar saya bernarasi dulu. Nanti yang pastinya hanya Gurunda yang tahu terkait Bible ini. Ini ada Bible tai ya. Di dalamnya ada tai. Jadi sesungguhnya Yesus itu hanyalah tokoh fiktif sehingga mengatakan narasi-narasi yang tidak baik, yang tidak pantas ke dalam Bible dan masih dikatakan ini adalah firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya kebenaran. Bahwa sebenar-benarnya itu adalah Tuhan-Tuhan-Tuhanan. Bukan sejatinya Tuhan yang benar. Tidak ada yang namanya Tuhan itu, jejak-jejak peninggalannya nggak ada. Ini Tuhan apa ini? Satu pun nggak ada. Tanggal lahirnya satu pun umat Kristen di dunia tidak ada yang tahu. Bahkan saya minta data di mana makamnya Maria nggak ada. Ini kan jelas bahwa ini bukan Tuhan. Jadi sesuatu yang nggak ada, diada-adakan untuk mengada-ngada. Mengatakan sesuatu yang tidak ada itu supaya dijadikan Tuhan, yaitu Yesus.
Karena Yesus itu hanyalah tokoh fiktif. Kemudian kita kembali lagi ke Bible mereka. Di Bible mereka juga begitu. Tidak ada Yesus itu mengaku Tuhan. Tidak ada Yesus menyuruh ibadah minggu. Tidak ada menyuruh pergi ke gereja, mendirikan gereja. Nggak ada semua. Berawal dari ketidakadaan. Alias diada-adakan menjadi mengada-ngada. Ketika kami bertanya, jawabnya AI nggak tahu, nggak jelas. Ya makanya nggak bawa otak lah. Lainnya ditanya, lainnya dijelaskan. Kemudian kami bertanya, baca satu perikop. Ketika Kristen menjelaskan, tetap mencomot-comot ayat. Nggak ada mereka yang menjelaskan cara satu perikop dibacakan, nggak ada. Jadi tolonglah punya Bible, ya beradablah sedikit, jangan mengambil Tuhan orang, dan percaya dirilah dengan keyakinan Anda, dan kembali kepada Theos. Hanya itulah jalan yang lurus, yaitu Theos. Nah itu. Ya, Kristen ini kenapa ya? Apa yang mereka banggakan dari Yesus ya? Kadang-kadang saya heran, ketika kita berdiskusi, berdialog dengan saudara kita Kristen, mereka selalu mengatakan Yesus itu raja di bumi dan di sorga, ya. Kalau memang dia raja, ya kan? Kalau dia memang raja, mana kerajaannya? Apa nama kerajaannya? Kan harus jelas gitu. Berapa pasukannya, ya kan? Lalu mereka ini mengkompar dengan Nabi kita. Kenapa dengan Nabi Muhammad? Kita tanya Tuhannya, mereka nanyakan Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa memframing Tuhan kita, kan gitu. Nah, ketika kita tanya ke mereka, apa hebatnya Yesus ini? Apa hebatnya dibanding Nabi Muhammad? Jauh, jauh sekali, saudara. Ya kita Jauh. sapa dulu Yo. Yang baru naik ini. Ya, Ruben. Ruben, selamat bergabung Ruben. Ruben. Bentar mas. Ngapain kau, Ruben? Lagi coli dia nih kayaknya. Lagi gantung. Bentar mas, daging mas. Ya, Bang Ruben agamanya apa Bang Ruben? Bang Ruben monitor. Nggak jelas. Kabur. Aduh, naik lah. Notennya naik lah. Iya. Ya coba bandingkan Bang Ali ya. Nabi kita itu gagah perkasa, mempunyai bala tentara ya. Ketika berperang dengan kafir kan. Coba dibandingkan dengan Yesus. Yesus cuma 12 muridnya. Pengikutnya. Baju aja melekat di badan. Nah, Dia tidurnya aja di emperan nompang-nompang. betul, Nabi kita ganteng. Mempunyai istri ganteng gagah. Yesus kawin nggak ada istri. Itu yang buat si Blender kok apa tuh kemarin. Saat ditanya, kira-kira menurut kamu yang di dalam sempak Yesus itu apa katanya? Nah tuh. Jadi apa yang jawab Poten? Ya notnya berarti nggak adil Tuhan. Nggak adil Tuhan kau. Dia cuma datang sebagai laki-laki. Iya. Perempuan mana? Ada tamu Bang Ali. Ada tamu. Siapa itu? Siapa dulu? Pandang Giangit. Selamat pagi. Jatuh dia. Sedang langitnya tuh. Turun dia. Gak kuat kakinya, gemetar. Nah itu. Jadi kalau lato-lato, jadi Tuhannya yang perempuan siapa? Nggak ada kan Tuhannya? Nggak adil dia sebagai Tuhan. Agak adil. Jadi nggak pantas dipertuhankan ya. Tuhan yang nggak adil nggak pantas dipertuhankan. Tuhan yang nggak maha kuasa nggak pantas dituhankan. Gimana maha kuasanya? Bikin air susu aja dia harus ngisap payudara Maria. Iya. Makanya saya bilang Yesus itu Nabi kita itu orang kaya, saudagar. Yesus mana? Pakai kolor, pakai sempak.
nggak ada baju. Kita cukur aja minjem bang. Kita itu cukur aja dia. minjam. Bahkan jubahnya juga dijual sama Yesus. Iya. Saking miskinnya. Mau naik keledai aja harus curi. Nggak dipulang-pulangin sampai sekarang. Keben bang, keben tuh. Tombak. Aduh, bentar lagi aku ini nampaknya ini. Makanya Rasanya serem sih gimana ada petombak itu gitu. datang. Lo banyak datang penombak ini. Tap kalian, tap. Hati-hati. Bang Etika ganti akun bang. Ganti akun di bawah tap. Iya. Tap. Kemudian itu sudah ada 2 kursi untuk orang Kristen. Jadi kalau grogi, bawa teman lah. Ya kepada Kristen. Ada si logika di atas? Nggak ada kok. Nggak ada. Ya Demian, selamat bergabung Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai umat muslim ya miris juga sih ngelihat kita jangan ngolok-ngolok gitu karena mereka pasti akan membalas nabi kita juga seperti itu gitu. Enggak, itu kan datanya. Kita bukan mengolok-olok. Itu kan ada semua datanya. Betul nggak Bang Demian? Selamat. Karena dia si Demian. mereka bakal balas bang. Sedih banget kalau Nabi Muhammad juga diolok-olok mereka seperti Iya, itu. Kak. Jadi begini Kak. Allah saja sudah diolok-olok, sudah dihinakan, sudah direndahkan dalam Bible mereka. Kemana kakak pada saat itu? Sampai saat ini. Kalau hanya mengatakan kepada kita jangan mengolok-olok, sementara kita bicara data, bicara kebenaran tentang Bible. Jadi kita tidak mengolok-olok. Tapi coba kakak pikir lagi, di dalam Bible itu Allah dikatakan beranak, Allah dikatakan bermata 7, bertanduk 7. Nah kemana kakak saat itu? Jadi tolong. Ntar Romawi kena tombak. Jadi kasih Waalaikumsalam. Lanjut. Benar. Hati-hati. Ya, Waalaikumsalam. Kakak yang tadi ini ya, aku juga kakak. Di mana kami mengolok-ngolokkan? Yang kami baca semua isi Bible. Hah? Coba di mana? Naik lagi kau sama aku debat kalau enggak. Ya, Bang Badai. Saya selalu melihat Komal Bang Cuma kau nggak usah banyak cakap. Di mana kami mengolok-ngolok? Bodoh kali kau. Kau kalau nggak tahu Bible, diam. Jadi penonton ya, diam. Andal kali kau. Di sini kita kawan-kawan berjuang semua, tahu-tahu dia mau matahi kita. Segala sesuatu yang ada di Bible ya bukan hujatan lah. Gimana sih? Gak berani kami kalau nggak pakai Bible dengan Al-Quran. Balul. Yuk kita kasih slot dulu untuk Oten 1 mungkin ya. Itu hotel udah aku naikkan dari bandel-bandel kali kalian. Badai itu. Kena pinggangku mak. Ditombak tadi mak. Udah ngelak aku kena juga. Cuma diajari ngelak bang. Kejam kali. Mana guru gue gak ngajari kamu? Biar aku rasakan apa yang kau rasakan. Iya kan? Kan udah ngerasain duluan. Ya kalau Bang Ali kan di lambung, aku di rusuk ini. Aduh. Jadi Kristen naik lah. Izin sedikit Abang enggak? Izin. Boleh enggak? Ya, silakan. Oh ya, saya sedikit menyampaikan karena di bawah banyak itu. Saya bukan tuan logika ya, saya bukan tuan logika, saya logika pelaut. Saya bukan tuan logika karena ada typing tadi Bang, disangkanya saya tuan logika. Ya demikian. Nggak tahu mereka itu logika pelaut. Sahabat lama saya ini logika pelaut. Iya, enggak kenal. Gak ada rencana ganti nama bang? Saya Sama-sama. rencana nanti ganti nama Ansar nama asli saya. Demikian ya. Soalnya sudah mengakar itu sama dia itu. Ya karena Bang logika pelaut udah lama saya lihat nggak beredar, jadi mereka kira ini logika situ. Kensu. Itu udah aku cari makanan kalian. Capek aku udah nyarinya. Itu ada makanan kalian bawa. Silakan. Kenung.
Kenung, selamat pagi menjelang siang Kenung. Pelan-pelan kunyahnya Bang Estetika. Iya, nanti kita kasih ke Buyung aja lah sama Bang Ali. Daripada aku pula yang kena tombak nanti kan. Pertanyaan macam mana? Ya, Kristen Islam Bang Kenung. Kristen ya? Saya Kristen 100%. Ya harus Kristen lah, kalau nggak ada makanan kami di sini. Gurunda kita Bang Zuma ini apa? Ya mau diskusi Ya, sama silakan. gurunda kita Bang Zuma atau sama kita-kita Bang? Saya hadir untuk belajar. Begitu. Apa yang mau ditanyakan? Anda Saya mau mau ditanya? tanyakan, yang saya mau tanya, beza Tuhan Allah SWT dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bedanya saya jawab singkat aja. Tuhan kami itu tidak terlihat, laisa kami sedisayun, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tuhan Kristen kelihatan orang, jadi Oke, Bang, orangnya. kita sudah buka meja Bang. Kita serahkan aja ke Bang. Begini. Kasih masukan ya Bang ya, Kenapa kalau kamu bisa. percaya dia kalau dia tidak kelihatan? Jangan disingkat ya Bang ya. Udah. Jangan disingkat ya. Udah Bang Kalau nggak Juma bisa tolong aja. udah selesai. Baik. Silakan, Bang. Materinya sangat menarik ya terkait dengan saudara. Salam kenal saudara Kensung. Saya ingin membaca data dulu ya. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah menyatakan dirinya bukan dengan memperlihatkan dirinya menjadi makhluk atau menjadi bukan dirinya, menjadi bukan Tuhan. Oke. Sabar dulu, Kenapa sabar dia dulu. tidak mau Sabar, memperlihatkan Bang. diri? Kenapa dia tidak mau memperlihatkan diri? Sabar. Karena dia menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi yang akan dong. menerangkan tentang dirinya. Saya rasa diskusi kita ini harus elegan, jangan sahut-sahutan. Ya, sabar, Kesnung, sabar dulu, sabar. Jangan Biar sahut-sahutan. dijerangkan. Ya, sabar, saya yang tertib, terangkan. yang tertib. Kalau terangkan dengan jelas ya, dengan fakta, dengan data. Iya, dengan saya sejarah. terangkan dengan data. Makanya Anda duduk cantik aja. Oke. Duduk cantik, Tapi dengan sejarah. Sejarah hari ini juga menerangkan Tuhan kami itu ada ya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, yang kami sembah menyatakan kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi Tuhan kami itu diketahui adanya oleh orang-orang yang berakal, bahwa Tuhan itu ada, cukup dengan melihat alam semesta ini, bahkan cukup untuk berpikir tentang diri kita. Nah, saya lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, mungkin saudara nanti punya kewajiban untuk menjelaskan ini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini Bang? Apakah yang dimaksud 1 Timotius 6 nomor 16 ini Tuhan? Anaknya Maria? Atau Tuhan saya? Karena kalau Tuhan saya itu tidak terhampiri oleh maut, tidak ada orang yang pernah melihat, tidak ada orang yang pernah menyentuhnya, dan baginya kehidupan yang maha kekal. Nah, 1 Timotius 6 ini membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membahas tentang Tuhan Kristen, Yesus? Silakan. Silakan Kesnung, silakan. Jawab. Ditanggapi. Itu Arul itu pun hotel itu Bang Arul. Arul monitor Beza ya. Keilahian dengan kemanusiaan itu wajib dipahami. Ya silakan. Saya cuman bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini tentang Tuhan saya atau Tuhan Anda yang adalah anak manusia bernama Yesus? Tuhan saya. Tuhan Anda Tuhan manusia. saya. Tuhan Anda manusia. Dulu Zuma. Stop dulu Zuma. Ya silakan. Yang kamu maksudkan itu Tuhan saya dalam bentuk keilahian dan tidak tersentuh. Memang Gimana tidak terjangkau, tapi dalam bentuk kemanusiaan dia kelihatan.
Bahaya ini. Kok ada tidak Tuhan bahaya, dalam itu bentuk yang manusia? tidak paham. Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya adalah firman yang menjadi manusia. Oke, Pertanyaan saya, tidak mau debat orang. pertanyaan saya kan tidak jelas mau tuh. Tuhan. Dialah satu-satunya, Orang bodoh dia seperti satu-satunya, kamu, sampai dia bila pun satu-satunya tidak akan paham. yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa? Itu ilahi, keilahian. Itu Yesus bukan? Itu Yesus bukan? Yesus itu nama. Nah, inilah saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran yang kita bacakan sama-sama. Bahwasanya orang kafir itu seperti hewan. Patutlah kamu ampun, Ya kan? kamu Benar punya kan? mama, kamu punya Benar kan? nenek. Benar nggak, teman-teman? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Inilah mereka yang kena. Orang-orang kafir itu seperti binatang, mendengar tapi tidak mengerti, mendengar tapi tidak memahami. Sudah jelas-jelas dikatakan di sana, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh, atanasia dalam bahasa Yunani, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati 3 hari 3 malam, tersentuh oleh kematian. Berarti yang dibahas 1 Timotius 6:16 ini bukan Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus dilahirkan manusia, diurut, dimandikan, diceboin, dinetein. Seorang pun tidak pernah melihat dia, jangankan melihat, dia pun dibunuh, Cak Ayu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, jangankan dapat melihat, ditombak lambungnya pun bisanya. Dan baginya lah hormat. Bagaimana mau hormat? Ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, digantung, dibunuh, alamak. Kuasa yang kekal. Kayak mana mau kuasa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan pencipta alam semesta yang tidak bisa terlihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Nah, ini Kristen salah setting dari awal. Kristen salah setting, Kristen salah tidur, salah bangun. Otaknya salah operasionalnya keliru gitu loh. Sahabat Kikocat, syukran. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya bukannya penghujat, bukan mau menista, enggak. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau saudara-saudara Kristen, utamanya tokoh-tokoh mereka ini, pastor pendeta, enggak segera angkat bicara tentang Yesus bahwa dia adalah manusia atau dia adalah bukan anak Maria tapi Yesus lain, maka teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke dalam dunia apologet, debat lintas agama atau perbandingan agama akan tak henti-hentinya mengulas ini. Untuk itu kalian yang memulai peperangan, kalian juga yang harus mengademkan. Saya kira begitu teman. Silakan dinaikkan lagi pasien baru kalau ada. Ya, baik Bang Zuma. Kita sapa dulu nih, Las Medan Chris. Ya. Kristen Islam. Iya, Kristen. Oke, baik, sebentar ditahan dulu. Alfian Yan, selamat pagi menjelang siang. Kristen Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, salam kenal aja. Nah, ngefans sama Bang Zuma. Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Ya. Masya Allah. Iya Bang. Makasih Bang. Cuman itu aja, saya di bawah aja Bang. Saya nggak bisa apa namanya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya seperti Yesus ya. Ya, oke Bang, makasih Ya. Bang sudah hadir di sini Bang. Ya, baik. Ya, Bang. Ya, makasih Bang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk silakan Las Medan Chris, gimana? Apa yang mau ditanggapi? Mungkin mau menanggapi dari Gurunda Zuma?
Hmm, apa ya yang mau ditanggapi ya? Karena dari tadi semua guru itu ngawur semua jawabannya. Ngawur ya bang? Iya, sangat ngawur. Oke. Berdasar. Gini. Jadi kalau umat Islam itu kan udah jelas tuh. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu umat Islam tuh. Lalu kemudian diterangkan di ayat yang lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan alam semesta yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan yang besar. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut dengan matanya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Islam, Bung. Umat Islam tidak perlu menunggu penguasa alam semesta turun menjadi bayi. Gak perlu. Umat Islam adalah makhluk yang berakal, yang bisa sampai kepada Tuhan pencipta alam semesta, meski mereka tak melihat wujud atau hakikat sesungguhnya daripada pencipta itu. Muncul pertanyaan kemudian, ini yang disifati, yang mutlak absolut yang ada pada diri Tuhan pencipta alam semesta. Tak ada manusia yang mampu melihat dengan mata telanjang. 1 Timotius 6 nomor 16 ini bercerita tentang Yesus Tuhan Kristen atau bercerita tentang Tuhannya umat Islam? Silakan Anda jawab. Sebelum dijawab, aku izin turun dulu ya, kawan-kawan, saudara-saudaraku semua. Kristen, Ya, Mau kemana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman muslim yang berada di bawah, tolong ditahan supaya jangan di multi dulu ya, biar teman-teman Kristen yang naik nanti. Lanjut Bang Ais Medan. Iya, saya sudah jawab tadi yang ditanyakan tadi itu ya Tuhannya Kristen. Kapan itu? Pakai bahasa roh, berkata dalam hati mungkin. Loh, Ayo, tadi pertanyaannya apa? Tadi kan 1 pertanyaan- Timotius 6 nomor 16 itu membahas tentang Tuhannya Kristen Yesus atau membahas tentang Tuhan kami umat Islam. Silakan. Saya buka ya, 1 Timotius Silakan. apa? 6:16. Oke, saya baca. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya. Terus Apa iya? yang memang mau komplain dengan pernyataan saya tadi apa? Enggak. Ini yang dibahas di data itu Tuhannya umat Islam atau Yesus? Ini Bapa ini ataupun Allah ini, itu kan yang diperkenalkan Yesus kan, sehingga Enggak, Yesus pertanyaan saya sederhana loh Bang. Itu yang dimaksud di sana Yesus atau Allah Subhanahu wa taala? Bang, pakai nalar sederhana saja, Bang. Alkitab itu tidak mengenal Allah. Yang Nggak dikenal itu mungkin. adalah Allah dan Bapa. Enggak Itu yang mungkin. dikenal. Enggak usah lari ke situ, enggak usah lari ke sana. Oh, nggak lari ke pembahasannya. situ. Itu kan beda, Nggak usah, Bang. nggak Bang, usah ke kalau sana. Allah itu Tuhan yang ada datang dari Arab, Bang. Sedangkan Allah itu Tuhan yang datang dari tanah Israel. Ini Saudara- Tuhan ini kan berbeda. Saudara, jangan bebal kayak gitu napa? Tuhan juga datang Kenapa dari kok Yunani. nggak bebal? Bang, saya mau tanya, Bang. Enggak, Bang, saya mau tanya dengan begitu. Abang. Apa Bukan bedanya begitu, Allah? saudara. Apa bedanya Tuhan Abang dengan Tuhannya Yahudi? Coba, apa bedanya? Kok jadi Tuhannya Yahudi? Kenapa jadi Tuhannya Yahudi? Yang saya tanya ini Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya sederhana. 1 Timotius 6 nomor 16 itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan.
Iya, yang dimaksud itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga, bukan firman yang datang. Saya tidak tanya menjadi itu, saya manusia. tidak pertanyaan saya sederhana loh. Jangan sampai Al-Quran semakin nyata. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Al-Quran mengatakan Anda seperti hewan, mendengar tapi tidak mengerti atau pura-pura menipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang kafir ingin menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Anda dibahas habis Al-Quran, ditelanjangi Al-Quran Anda itu. Saya bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, saya jawab ya. Bang Juma, kalau seandainya Anda punya rasa malu sedikit pun, bagaimana mungkin kitabnya orang menceritakan tentang Tuhannya orang lain? Itu kan nggak Saya masuk punya akal. Sementara Anda pertanyaan. mengatakan Nggak kitab usah kami kan Tuhan sudah saya, nggak dipalsukan. usah Tuhan saya. Jangan Tuhan saya. Ya makanya, Bung, jelas itu Yesaya berbicara tentang 5. Tuhan kami. Bung, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Oke? Tetapi Ya, benar. Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dan maha suci. Ya, Pertanyaan benar sekali. pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Bapa yang dalam kedudukannya ada di surga. Bapa dan Wa Yesus mathalul itulah. ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Semisal orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, hanya mendengar suara tapi tidak paham apa isi dari suara tersebut. Ini Al-Quran sudah 1400 tahun silam, semakin hari semakin kinclong. Nanti kita ganti yang bicara Bang, nanti kita ganti yang bicara. Silakan. Sederhana, kenapa Anda harus mutar-mutar? Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Yesus, Tuhannya Kristen, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawaban Anda? Ini kitab Kristen Bang, nggak mungkin dia menyinggung tentang Tuhan. Dikenal Allah, Allah tuh nggak dikenal di Alkitab. Yuhadi'unallaha Itu fakta. walladzina amanu wa ma Kamu bilang kitab kami yakhda'una kan sudah illa dipalsukan. Terus kenapa anfusahum kamu wa kok ma dengan percaya yash'urun? diri? Kitab kami Fi menceritakan tentang qulubihim Tuhan. maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Kata Kau yang Al-Quran saya, sakit Bang. di dalam Bagaimana hati mungkin orang kafir itu Tuhan yang ada kamu penyakit. sembah dibahas di kitab Dan karena mereka tidak menggunakan akal, kata Allah, Aku Tuhan alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi, semakin menambah penyakit itu. Kamu sakit bro. Yang saya tanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Coba sedikit jujur lah dalam berbicara mengenai keyakinan. Jujur, jujur. Itu cara-cara Silakan. lama Bang untuk menjatuhkan orang sedikit. Jujurlah. Padahal kamu yang berbohong. Kitab Timotius Ini saya bertanya, Dengar. saya bertanya loh. Anda mengatakan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Gantianlah Saya bicaranya, simpan Tuhan Bang. yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang yang saya ceritakan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab, silakan. Iya, ini kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kitab Timotius itu adalah surat. Ini adalah surat yang dituliskan kepada Timotius oleh Paulus. Bagaimana mungkin orang-orang yang kamu tidak akui kerasulannya, kenabiannya Paulus, terus dia menuliskan tentang Tuhan yang ada Wa makaru. Sudah jelas lah, itu yang dituliskan adalah Tuhan yang dia percaya, yang khairul diakui. makirin. Orang-orang kafir membuat kemudian pakai nalar anak penyesatan. kecil saja lah, pakai nalar anak kecil. Lalu kemudian Ini kitab orang aku Kristen. Allah Nggak membalas mungkin dia berbicara penyesatan mengagungkan Tuhannya tersebut. orang lain. Pakai nalar sederhana saja. Ini. Jadi saya katakan kepada saudara, ini tidak lagi berbicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Ini berbicara tentang hakikat yang maha suci lagi maha tinggi.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Takluk ini adalah penipuan, bukan takluk di situ. Takluk dalam bahasa Yunani adalah popismenos. Sedangkan yang muncul di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu bukan itu. Yang muncul di sana adalah atanasia. Tidak tersentuh sedikit pun oleh kematian. Siapakah dia? Hakikat yang maha suci atau Yesus yang pernah menjadi mayat? Jawab. Dialah Ya, satu-satunya sekali yang lagi tidak saya pernah katakan, menjadi Pak. mayat. Pertama, gantian Itu Yesus bicara. atau Tuhan Benar, yang maha gantian suci lah lagi maha bicara, tinggi? Silakan. Bang. Gantian lah. Gantian Silakan. kita bicara. Nangisnya jangan Pertama terlalu. saya mau katakan, Santai aja. kalian ngeklaim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kenapa larinya ke Oke, situ kita ya terima dulu teman-teman? narasi kalian sudah dipalsukan. Terus Kenapa lari bagaimana ke sana? mungkin kamu mencomot ayat kami? Woi kerja, woi kerja, woi mengatakan kerja, Tuhanmu ada woi di kerja, kitab kami. kerja, woi kerja. Astagfirullah. Kenapa larinya ke situ? Kamu bilang kitab kami dipalsukan. Terus kamu Cik Ayu, percaya di kenapa kitab larinya kami ke ada situ? menuliskan Ini kita tentang tidak Tuhanmu. sedang membahas Itu nalar keautentikan sederhana kitab saja suci, dulu, enggak? nalar sederhana. Semakin Anda lari miring ke situ, semakin ketahuan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Ini berbeda dengan sedang kami, kita Bang. uji Kami Tuhanmu. tidak pernah ngeklaim nabi kami Kita ataupun sedang Tuhan uji kami ada di Tuhanmu. kitabmu. Nggak pernah kami ngeklaim. Karena Bahkan Isa Tuhan pun, kami itu kami- laisa kami selihi syai', tidak serupa dengan apapun. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum Kalian sudah maghfiratu wa berkata, ajrun sudah kabir. dibuatkan tentang Nabi Sesungguhnya Muhammad dan orang-orang yang Semua takut kalian kepada klaim. Tuhan yang Beda tidak levelnya, terlihat Bang. oleh mereka. Tuhan menurut Al-Quran tidak terlihat oleh manusia. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaiba. Kami umat Islam hanya diberi perintah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tak terlihat. Tuhan tak terlihat oleh mata manusia. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 16 ternyata ada pengakuan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus, Tuhannya Karisteng, atau berbicara tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Jujurlah Dia selalu berseru padaku mengatakan Bapa yang ada di walau surga. imanmu Jadi yang di Timotius ini yang dimaksud itu adalah Bapaknya yang jujurlah di surga. padaku Coba kan? walau Itu kamu kau ketakutan. Kamu minta tertampar jawaban. biban. Ketika orang yang menjawabnya menurut kamu benar, kamu Jawab timpali dengan pertanyaan, suaramu. jangan nangis, jangan Kok curhat, nangis? jangan jualan sayur kangkung di sini. Dia Kalau satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, itu Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Ya, kamu sudah menjawab. Hakikatnya daripada tiga pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Itu Allah. Hakikatnya itu tidak akan bisa mati, tetapi firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu yang bisa mati, tapi dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya, makanya dia bisa bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada marada fazadahumullahu marada. Sekarang saya Walahum tanya, azabun alim. Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel juga? Karena di dalam kitabmu itu banyak bercerita tentang orang-orang Israel. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhannya orang Israel juga? Silakan jawab. Yang saya sembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi yang tak terlihat oleh manusia. Apakah itu juga adalah Tuhannya Abraham? Saya Kamu kan tidak mengakui mau Abraham. mengatakan itu juga Tuhannya Abraham. Yang pasti Tuhanku maha suci lagi maha tinggi. Lu mau apa? Oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Saya tidak mengatakan itu, Cahayu. lah, Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Kalau Tuhannya Nabi kamu nggak bisa Abraham mampu menjawab kan karena kamu maha suci, bingung. maha tinggi, berarti dia yang Karena kamu bingung, menyamakan kitabmu Tuhanku. sendiri menuliskan tentang nabi-nabi yang datang dari tanah Yahudi. Atau Terus dari apa tanah hubungannya Israel. denganmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu kan Kristen. Tuhanmu dari Yunani, Romawi.
Apa hubungannya dengan Yahudi? Emang lu Jelas. Yahudi? Alkitab menuliskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Oh, yang disembah sekarang Tuhan kenapa Allah Anda itu, tidak sanggup? itulah yang Kenapa Anda tidak datang sanggup dalam rupa menunjukkan manusia datanya? melalui firman-Nya. Bahwa 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah Yesus. Kenapa? Kenapa Siapa Anda yang tidak bilang mengaku Yesus? itu Yesus? Siapa yang bilang itu Yesus? Itu adalah Bapa yang di bagus. surga yang dimaksud. Subhanallah. Hakikatnya yang sebagai Allah itu. Tuh, kamu kalau tadi bernarasi kan saya dengar baik-baik. Sekarang Akbar. Ternyata ketika Anda sudah saya mengakui, kan? menjawab, coba Anda kamu sudah mengakui itu bersolawat, bukan coba. Yesus, kan? Bagaimana itu coba? Anda sudah mengakui itu bukan Yesus. Betul? Bagaimana? Anda sudah mengakui bahwa yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu bukan Yesus, betul? Ya itu Bapa. Itu bukan Yesus. Ya itu Bapaknya, dan dia Itu bukan datang dari Yesus. Bapa. Itu bukan Itu Yesus. Bapa. Yohanes Itu bukan 8 ayat Yesus. 42. Dengar gantian Itu bicara. bukan Yesus. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, Itu Aku bukan keluar Yesus. dan datang dari Allah. Aku Oke, keluar itu bukan dan Yesus, datang kan? dari Allah. Itu Ya, bukan Yesus. Bapa. Ya itu Bapa. Bukan Yesus. Kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan Yesus. Tetapi Bapa, Enggak, dia saya tidak tanya pernah bukan mati dan kemanusiaan, tidak bisa diakhiri kebinatangan, oleh bukan. manusia. Yang saya tanya ini, itu bukan Yesus. Itu Bapa. Itu bukan Yesus. Iya, itu Bapa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu Tuhan Kristen sudah kita gugurkan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Tepuk tangan semua yang di bawah. Takbir. Allah. Ya memang. Tuhanmu tinggal dua ya. Tuhanmu tinggal dua. Yang satu sudah keciduk, bukan Tuhan. Oke, tinggal dua berarti. Yang mana yang kita akan bahas? Burung Hakikatnya adalah merpati. Allah satu, tiga pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang Yang mana yang pertanyaan kita saya, mau bahas lagi? Bang, Yang Yesus Bang, udah saya gugur. jujur ya, Saudara, belum ada saudara. satu pun muslim yang Yesus bisa menjawab. sudah gugur, tinggal dua. Siapa Tuhan yang kamu Tuhanku sembah? Apakah sama ada dengan Tuhan yang tiga. disembah oleh orang Yahudi? Jawab dulu Rupa-rupa itu. bentuknya. Ada manusia, ada roh, dan ada burung-burung. Di depan Bang Suma matilah satu, Ini loh, tinggal dua. katanya Tinggal dua. kamu burung, dah. Saudara. Saya tanya, ini masih satu pertanyaan loh. Masih ada beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan yang kamu sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Saudara dengarkan kamu baik-baik. bingung itu. Silakan kamu berkoar-koar. Tenangkan dirimu, tenangkan Ambil dirimu. pikirkan jawabannya. Tenangkan dirimu. Apakah Bisa di-mute Tuhan yang dulu kamu ini, sembah saudara. sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Jadikan aku Yahudi? moderator, Mak. Jadi akan aku Di-mute dulu. moderator. Nah, Mak. dengarkan, saudara. Kamu punya Tuhan tiga, satu sudah gugur dari 1 Timotius 6 Tidak nomor ada, 16. Tuhan kami tidak ada tiga. Itu menurutmu. Tadi Yesus tidak masuk di sini kan? Allah punya Udah. tiga pribadi. Nah, Hakikatnya itu Allah. pribadi pertama sudah gugur, oke? Enggak. Tidak bangkit, dia bangkit. Alkitab menuliskan dia bangkit. Dirimu. Alkitab menuliskan dia bangkit. Memang dia Tuhanmu pernah tiga mati, tapi dia pribadi. bangkit. Tuhanmu tiga pribadi. Pribadi satu udah keok, nggak bisa masuk Dia ke dalam bangkit. 1 Timotius 1 Dia 6 bangkit. nomor 16. Dia Sekarang nggak kita naik. Yang mana yang kamu pilih nih? Dengan Burung Nabi merpati Muhammad yang mau bangkit. dibahas Dia lagi bangkit. atau Bapak? Yang mana yang Dia mau nggak dibahas? sama dengan nabimu yang nggak pernah bangkit. Dia bangkit. Jangan ke nabiku. Ini bukan berbicara mengenai nabi, ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhanmu pribadinya yang adalah manusia dah gugur. Sekarang kita ambil Saya Bapak dulu, bertanya oke? dengan kamu sendiri juga dengan standar yang sama. Tiga Tuhan, pribadinya gugur satu, tinggal dua. Sekarang kita masuk Dia tentang Bapak. bangkit. Itu Alkitab Jangan usah dibahas menuliskan bangkit dia ya. Bangkit itu banyak. Yang Jangan keluar dari kamu kubur itu memberi- banyak. Hei, yang keluar dari kubur itu Jangan banyak. memberi Ada informasi belantung, palsu. ada Dia vampir, ada zombie, banyak. Ada kuntilanak, banyak keluar dari kubur. Nanti itu sesi kedua. Kita Dijawab. berbicara, saudara, kita sedang Dijawab. berbicara mengenai konsep Tuhan. Oke. Satu gugur, pribadinya yang satu gugur, Kita tinggal berbagi dua. waktu, silakan. Tinggal Kita dua, berbagi tinggal dua, waktu, tinggal dua. silakan. Diam, ya, tinggal dua ya. Yesus gugur dia. Tinggal dua. Mari kita lihat yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Ini adalah Tuhan Bapa yang kau katakan, ya. Kita lihat apa yang tertuang di sana. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, anak domba, seperti telah digerek, disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, ini cocok enggak dengan 1 Timotius 6 nomor 16? Aku melihat. Siapa yang melihat ini? Pengarang kitab Wahyu. Konon ceritanya namanya Markus atau alias Yohanes.
Karena Markus, Yohanes itu adalah oknum yang satu. Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti yang kau sebut Bapa yang adalah roh itu terlihat oleh pengarang wahyu gugur lagi. Mama, temanku kasihan, Tuhannya 3 pribadi, dua-duanya gugur di hadapan apologet Islam. Gimana dong? Tuhanmu dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos. Loh, kok roh Theos yang adalah Bapa ini kok bisa dilihat? Berarti bisa nggak dia dilihat ini? Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia. Bapak dilihat. Gugur. Gugur. Tinggal satu, burung merpati. Bapak gugur. Yesus gugur. Burung merpati sekarang. Mari kita bahas Tuhan burung merpati. Ayo. Bisa kita bahas Tuhan burung merpati? Kalau Yesus Tuhan 100%, manusia 100%, berarti burung merpati Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kamu ini cukup terkenal loh di kalangan Islam loh. Loh, kok jadi nangis ya? Jangan nangis. Gerunda. Ya, silakan. Sebentar. Kita sapa tamu dulu. Bekom, selamat siang Bekom. Kristen Islam. Bekom. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bekom? Nggak ada bang, nggak ada. Iya, baik. Di bawah dulu ya, Iya bang, ya. saudaraku ya, biar kita naikkan oten ya. Makasih ya. Yuk, lanjut, guruku. Iya. Tadi yang Bapak, yang kamu sebut Bapak udah gugur. Udah berapa menit kau bang? Saudara, yang Bapak gugur Pak, Bang ya. Ternyata ada yang melihat. Soal di sini ada hanya mau framing, bukan mau diskusi, bukan mau mengedukasi. Loh, yang Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Ya saya jawab dulu. Ya silakan. Kamu bertanya. Oke, silakan. Tenang, teman-teman semuanya tenang. Silakan minum kopi dan teh. Kita biarkan teman kita untuk berbohong sejenak. Saya Silakan. jawab terkait dengan yang di Timotius tadi. Ini perkataan yang sama di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama ya. Dia tidak terhampiri. Itu Bapa ya. Tapi anaklah yang kemudian mengeksegesis, menjelaskan. Silakan. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan atau menjelaskan? Dia datang dari Bapa. Di Yohanes 8 menyatakan atau menjelaskan? Sama aja. Datang, keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang itu sebagai jadi menurutmu, jawaban. Dengar, jadi menurut saudara jawaban, kotoran yang keluar dari Anda itu adalah Anda gitu? Bapak itu. Bahaya ini. Anaknya yang tunggal, dialah yang mati. Teman. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, tubuh manusia. Itu sudah gugur. Itu sudah gugur tadi, udah gugur kemanusiaan. Udah gugur. Sudah gugur. Tidak pribadi kemanusiaan sudah gugur. Pribadi yang roh bertanduk 7 bermata 7 sudah gugur. Tinggal satu, burung kemanusiaannya mati. Itulah buktinya bahwa di dalam tubuh Yesus ada keilahiannya karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu loh bang. Kalau kamu mau tersesat terus silakan. Kalau memang kamu mau tersesat. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Apa ini? Kamu kenapa curhat? Kok jadi nangis kayak gitu? Sedih kali ku dengar. Hah? Siapa yang sedih? Saya yang kasihan nengok kamu. Kamu cukup dikenal banyak loh di Komal. Bukan saudara. Tapi kualitasmu sama sekali tidak ada diskusi saja. Kamu tidak punya etika dalam berdiskusi. Ngerocok terus. Gak mau kasih waktu. Bukan Bung. Ayo sekarang saya kasih kamu 10 menit untuk bernarasi. Nanti kasih waktu saya 1 menit. Terima kasih. Baik. Yang pertama, Anda mengakui Kristen punya Tuhan 3 pribadi. Pribadi pertama, di situ jelas dikatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh atanasia, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, tidak terlihat oleh manusia. Yesus terlihat.
Baginya lah hormat, Yesus tak dihormati. Kuasa yang kekal, Yesus tidak kuasa. Gugur dia, gugur. Pribadi pertama gugur. Pribadi kedua, di dalam Wahyu, karena Anda kan lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Oke? Theos yang Anda katakan Bapa itu adalah roh. Dan di dalam Wahyu 5 nomor 6, Theos yang adalah roh itu bertanduk 7 dan bermata 7 dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos. Gugur. Satu kandidat lagi Tuhan Anda itu. Satu kandidat. Apa itu? Burung merpati. Kita lihat di dalam Lukas 3:22 atau Markus 1 nomor 10 atau Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17, terang benderang dijelaskan bahwa roh Theos turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Berarti baik Lukas maupun Matius atau juga Markus melihat burung merpati. Dengan kata lain, gugur lagi Tuhan yang ketiga. Pribadi pertama manusia gugur, pribadi kedua roh gugur, pribadi ketiga burung merpati pun gugur. Lalu siapa Tuhanmu kalau tiga-tiga pribadi tadi itu adalah gugur? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidaklah menyembah selain daripada Allah kecuali hanya menyembah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Tiga pribadi Tuhanmu dilalap oleh 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhanmu tidak lolos uji. Tuhanmu tidak lolos uji. Kalau Tuhanku lolos uji, 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelas itu, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Laisa kamislihi syai', lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Jelas, Tuhan saya lolos. Tuhanmu tiga-tiganya tidak lolos. Yesus manusia, roh bertanduk 7 bermata 7 tidak lolos, burung merpati juga tidak lolos. Yang kamu sembah menurut kitab suci saya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Paulus Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk. Yang digantung terkutuk. Al-Quran mengatakan itu adalah setan, yang Anda sembah adalah esensi atau hakikat atau makhluk terkutuk. Yesus gugur, Bapa juga gugur, Roh Kudus burung merpati pun gugur. Maka satu-satunya kandidat, wa iyad'una illa syaitan. Itu saudara. Silakan Anda membebaskan diri Anda dari belenggu syaitan. Lanjut. Oke, sekarang saya menang. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Ya, bentar dulu Las. Kita sapa dulu tamu ya. Bentar sabar ya. Mr. Bin, selamat siang. Islam Kristen? Selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Pengikut Tuan Logika. Yang jelas Bang, Islam atau Kristen Bang? Pengikut Tuan Logika. Bang Juma mana kelaknatmu? Turun. Nggak jelas. Ya, mohon maaf untuk saudara-saudara Kristen, Islam, Muslim Bahaya. Coba dulu jangan dimulti ya. Kita siapkan untuk Oten satu lagi slotnya. Jangan dimulti dulu, saudara-saudara Muslim ya. Lanjut. Oke, baik. Ya, jadi tadi kalau Bang Juma katakan bahwa Yesus mati,
Itu keliru sekali lah. Kita saja ada hari libur nasional kita kok, hari kenaikan Yesus Kristus. Yang dulunya dikatakan hari kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dulu katanya seperti itu. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas pada Matius 28 ayat 6 bahwa Yesus bangkit. Saya bacakan ayat lengkapnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini malaikat yang berkata. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihat tempat dia berbaring. Jelas dia bangkit, dan yang mengatakan bangkit ini bukan orang lain. Ini penghuni surga, malaikat langsung yang mengatakannya. Kemudian diperiksa oleh para murid, memang tidak ada yang ditemukan, itu hanya kain kafannya. Jelas dia bangkit dan dia menampakkan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dimulai dari penampakan diri itulah para murid percaya semua omongannya. Sebelum dia mati pun mereka teringat semua perkataannya. Bahkan sebelum dia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Karena mereka melihat sendiri orang-orang yang bersama dengan Yesus masa hidupnya. Dia benar-benar mati, perkataannya semua benar, tergenapi semua perkataannya. Karena itu, karena mereka melihat langsung, mereka punya keberanian. Dan seluruh murid, hampir seluruh murid, hampir ya, enggak semua, mereka mati martir. Artinya mereka mati dengan kemuliaan. Coba bayangkan coba, Paulus yang tadinya dia adalah seorang Farisi. Dia secara ekonomi dia sangat mapan loh, orang Farisi loh. Dia sangat mapan. Tetapi karena dia khawatir dengan hasutan-hasutan sesama orang Farisi, makanya dia berencana untuk membunuh semua para murid karena dianggap mereka ini adalah penyesat. Tetapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia mau hidup menderita. Makanya dikatakan dia karena Kristus dia rela loh untuk dikatakan sebagai seorang penyesat, dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Bahkan dia juga mati dengan mengenaskan. Dia bukan mati sebagai seorang penjahat, dan Paulus tidak pernah menjadi seorang penjahat. Kalau penjahat itu dia mencuri. Kalau penjahat itu dia membunuh orang yang nggak bersalah. Tetapi Paulus, kalaupun dia mengajar-ngajar para murid, bahkan sampai membunuh, karena demi mempertahankan keyahudiannya, dan itu sah-sah saja. Di dalam hukum mereka, semua penyesat itu untuk dibunuh. Tetapi pada akhirnya karena dia bertemu langsung dengan Yesus, dan dia mengalami mukjizat, dia tadinya buta, kemudian bisa melihat, maka dia pun juga menjadi penginjil. Dan dia diselamatkan. Coba, hidup Paulus bagaimana setelah dia menerima Yesus? Tidak ada hidupnya dalam kesenangan. Kalau seorang penipu, pembohong, tidak mungkin dia menderita seperti Paulus. Dia tidak ada kelimpahan harta ketika dia ngikut Yesus. Bahkan untuk makan saja dia sangat susah. Tapi dia tidak mau menjadi peminta-minta. Coba, laki-laki kalau memang dia perilakunya tidak baik, yang dikejar di dunia itu hanya ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Baca Alkitab, tidak ada satupun yang dikejar oleh Paulus terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis sedikit pun. Bahkan dia mati mengenaskan, memuliakan. Bahkan dikatakannya, bagiku lebih baik dia mati di dalam Kristus. Suatu keuntungan katanya. Kalau dia mati dalam Kristus. Itu tertulis, coba bayangkan. Betapa bisa seperti itu imannya. Kalau bukan memang dia sudah merasakan langsung kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Jadi saya simpulkan. Tunggu bang, jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalau dikatakan tadi, oke, satu mati, kemanusiaannya Yesus sudah mati. Lah, Alkitab sendiri menuliskan dia bangkit. Kemudian Roh Kudus juga mati. Bang Zuma, supaya tambah ya kepintaranmu, kecerdasanmu, namanya roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau tubuh kita sudah mati, maka yang dihakimi roh kita bisa nggak mati? Nggak bisa. Apalagi Roh Kudus. Makanya malaikat tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Malaikat itu karena malaikat itu adalah roh. Jadi keliru Anda kalau mengatakan Roh Kudus juga sudah mati. Jadi satu pun tidak ada pernyataan Anda tadi yang berdasar. Satu pun tidak ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik. Ya, makasih ya. Sebelum ditanggapi sama Gurunda, coba kita sapa dulu nih. Raka, selamat siang. Raka. Halo Raka, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Islam Kristen?
Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada. Ya, coba sebentar, Bang. Silakan. Saya sedikit ada pertanyaan kepada Bang Otin ini, karena tadi yang disampaikan tadi itu kan Yesus bangkit yang hanya ditemukan Bang, Abang Kristen atau Islam ini, Bang? Bertanya sama Bang Zuma. bukan Bang Zuma, Pak. Bertanya kepada Bang Otin ini, Otin. Iya, biarin Bang Zuma dulu untuk menanggapi, Bang. Ya. Iya. Terima kasih, Bang. Ya, lanjut. Host, mohon izin, selama diskusi ini berlanjut, kelihatannya nggak usah disampai yang lain dulu deh. Biarkan aja saudara kita naik duduk cantik di situ. Karena kalau disapa pun dia Kristen pasti disuruh diam juga. Nggak mungkin dia langsung dua-duanya ngomong. Kita selesaikan dulu satu pasien ini. Yang naik itu silakan, mau naik Islam, mau naik Kristen silakan aja. Ini dulu yang kita selesaikan. Oke, Ini siap, kayaknya Gurunda, parah siap. ini, penyakitnya ini sangat parah. Siap, Gurunda. Silakan. Kayaknya dia harus dikeramasi nanti lama-lama. Jadi gini saudara, yang kita bahas ini konsep ketuhanan, bukan konsep kerasulan, bukan. Ini berbicara mengenai ketuhanan. Yang Anda sebutkan tadi, Paulus baik, Paulus cantik, Paulus ini bla bla bla, itu sudah diterangkan Al-Qur'an. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah golongan yang kafir, golongan yang sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi saudara-saudaraku kafir di bumi ini. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau ada kesesatan yang dilakukan oleh iblis, pasti dianggap kebaikan oleh pasukan-pasukannya. Masakan Anda mengatakan bahwa Paulus itu baik karena dia tidak kawin, karena dia tidak kaya? Apa itu? Itu sudah diterangkan Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi yang Anda terasa indah, oh dia tidak kawin, ya bisa jadi karena dia impoten atau dia suka sesama sejenisnya, bisa jadi. Bukan itu sebagai landasan. Oh dia tidak kaya, mungkin aja pada saat itu dimusuhi sama orang Yahudi, dan memang betul. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia itu siapa sebenarnya? Masa mau kaya? Bagaimana mau kaya? Orang dimusuhi di Yerusalem, dia perantau kemana-mana, dia bergerilya kemana-mana, lautan semua dijelajahinya. Mana bisa kaya dia? Kecuali dia pengusaha minyak kayak saya, baru kaya. Jadi kita masuk ke dalam inti pembahasan. Anda mengatakan bahwasanya itu Yesus mati lalu bangkit. Loh, yang kita bahas di sini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur, Anda datang. Iya memang Tuhan itu memang tidak tersentuh oleh maut. Tetapi apa, Dek? Tuhan kami yang bernama Yesus itu, Pak. Ya, kenapa, Dek? Pada hari ketiga keluar dari kubur. Waduh, muridnya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah loh, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, hantu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, jangan kau permalukan dirimu. Akui saja, benar ya Bang Suma, ternyata Yesus tidak lolos ya, karena dia pernah mengalami kematian, dia dipelototin, dia dibunuh malah. Kedua, Bapak yang kami anggap Bapak yang adalah Theos, yang adalah roh, ternyata pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu, gugur lagi dia. Yang ketiga, burung merpati. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak bisa dilihat. Burung merpati dilihat. Berarti tiga-tiganya Tuhanku bukan Tuhan ya Bang Suma? Ya iya. Jadi mana buktinya kalau yang kusembah itu bukan Tuhan? Ada nggak di dalam kitab saya? Jangan Al-Quran. Ada. Di mana itu? Matius 7 nomor 20. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang Kristen yang menyembah tiga pribadi sekaligus, menyembah anak orang, menyembah roh, menyembah burung merpati, tiga-tiganya nih diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Percuma Tuhanmu tiga, percuma.
pribadinya 3. Kenapa anda sekalian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 Tuhan? Lebih banyak, lebih bagus. Supaya kalau kalian mati 3, hancur 3, masih ada 17. Bang Suma, kau sudah habiskan yang 3, masih ada 17. Kenapa enggak kayak gitu aja? Jangan tanggung-tanggung. Seperti orang yang menyembah dewa-dewa. Dewa padi, dewa laut, dewa batu, dewa gunung, dewa pohon, dewa ini, dewa Mahabharata, segala-galanya. Ambil kayak gitu, jangan malu-malu. Ini 3-tiganya sudah gugur. Lu mau kemana sekarang? Tuhan yang mana lagi? Paling-paling kau akan mengatakan apa? Tuhan kami itu tadinya adalah Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Offside. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki konsep yang sama dengan Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Pencipta alam semesta ternyata hakikatnya adalah laisa kamislihi syai'. Tidak serupa manusia, tidak serupa roh bertanduk 7 bermata 7, tidak serupa dengan burung merpati. Gugur. Satu-satunya jalan sekarang ini buat kalian adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebelum diusir oleh Yesus. Ingat Bung, ingat. Hari ini Anda masih bisa memilih dan memilah masuk Islam atau di Kristen. Enggak, di Kristen aja, asik di Kristen, mati jamin masuk surga. Oke, juru selamatnya Anda jelas. Ya udah, mati dalam keadaan Kristen, masih bisa memilih. Tapi begitu Anda masuk ke liang lahat, tak ada lagi pilihan. Ditanya, hei si Fulan, iya paman, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Mau bilang Yesus berbohong, mau bilang Nabi Muhammad berdusta, mau bilang Tuhan sendiri menipu. Jadi apa yang Anda harus katakan? Oh, saya menyembah Yesus, Pak, karena diajarin sama Paulus. Kok bisa kayak gitu? Paulus jumpa Yesus di mana? Ada makhluk keluar dari kubur, Pak. Ketemu dengan Paulus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa katanya? Dia bilang begini, Pak. Pergilah ke seluruh dunia, katanya, Pak. Baptis. Siapa katanya? Siapa bilang gitu? Makhluk yang bernama Yesus. Loh, bukankah di dalam Bibelmu dikatakan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak baca itu? Baca, Pak. Tapi kenapa kamu masih menyembah dia? Padahal Yesus sudah menasihatkan. Karena yang masuk akal cuma Islam, Pak. Terus kenapa nggak masuk Islam waktu di dunia? Nonot saya takut dipotong, Pak. Ya sudah, kau tunggulah hari kiamat sampai datang. Kau di sini, kau ditemani oleh amalmu menyembah roh-roh setan. Kau tunggu sampai kiamat datang. Itulah yang terjadi, Bung. Mumpung masih ada kesempatan, ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, guru, maran, rabam yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka melakukan kehendak Tuhannya Yahudi. Apa kehendak Tuhannya Yahudi? Kehendak Tuhannya Yahudi jelas. Mazmur 174. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kupersembahkan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Indonesia. Jadi jangan mengklaim hukum yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu untuk Indonesia. Jangan. Dalilnya Anda dibatasi. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada para nabiku Bani Yakub tidak aku berikan kepada Kristen. Tidak aku berikan kepada Islam. Tidak aku berikan kepada Hindu. Tidak aku berikan kepada Buddha. Tidak aku berikan kepada ateis. Satu-satunya yang kuberikan hanya kepada Bani Yakub, perjanjian baruku. Yeremia 31 sampai nomor 33. Jelas, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Jawa, Bani Bali, Bani Makassar, Bani Bugis. Itu tidak ada perjanjian baru dengan mereka, melainkan Al-Quranul Karim. Silakan, Bung.
Anda mau tetap di sini atau mau curhat lagi karena Tuhanmu tiga tinggalnya sudah gugur? Udah dibasmi sama Paulus 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, silakan. Tapi sedikit Bang Zuma, sedikit. Ada yang terlupakan, ada yang terlupakan tadi ketika Kristen ini ditanya sama malaikat nanti, siapa yang menyuruh engkau menuhankan Yesus? Pasti jawaban pertamanya, jadi begini, jadi begini. Oh iya, begini. Betul. Silakan yang lainnya. Betul. Lanjut ditanggapi Las. Masih mau kau di sini? Hah? Oke. Masih mau Ya, kau datang masih esok? mau. Bang, kalau saya masuk ke komal kalian, saya nggak pernah ini. Paling saya diturunkan kalau kalian sudah nggak sanggup jawab. Silakan, kau akan kami turunkan, silakan. Ya. Oke, saya mau menjawab pembahasannya masih itu. Jadi supaya semakin minta maaf bentar ya, 1 menit saja. Oke, sudah Bang. Iya. Cepat kali menitnya. Ya, maksudnya paling lambat. Biasa dia Bang semua, dia pendusta biasa. Jangan begitu Bang. Lanjut saudara, lanjut. Tenangkan Justru pikiranmu. kalian boleh berdusta dalam 3 Tenangkan hal. pikiranmu. Benar tidak, Bang? Bicara dengan sesuai Kalian boleh fakta. berdusta dalam 3 hal. Itu ada tertulis, benar silakan. nggak? Silakan. Oke, ini masih membahas di 1 Timotius ya tadi ya, 1 Timotius ayat 16. Saya baca kembali ya. Karena itu saja, kita masih berkutat di sini saja. Ini biar jelas saya baca ayat sebelumnya saja, ayat 15. Yaitu, minta maaf ayat 14 dulu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu, saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya, ini ayat 16 yang sedang kita diskusikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya untuk terkait dengan ini saya tidak mau bernarasi panjang lagi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang Bapa yang ada di surga. Jadi hakikatnya kan Allah. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini kan Firman ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Jadi yang tidak terhampiri ini, kemuliaannya yang tidak pernah turun, itu adalah Bapa itu. Tetapi Firman itu, bagaimana supaya Bapa bisa menyatakan dirinya secara langsung, tidak lagi disampaikan oleh para nabi, dia langsung yang datang, sekaligus untuk misi penebusan dosa, maka dia menjadi manusia. Yang tidak terhampiri ini ya Bapa yang memang dari awal mulanya itu tetap ada di surga. Itu yang katanya tidak terhampiri itu. Kemudian tadi karena Abang juga sudah panjang lebar juga, sekarang saya juga mau bernarasi juga tentang ketuhanan Anda sendiri. Ini kan yang Anda bahas kan bagaimana konsep ketuhanan kami. 1 hakikat 3 pribadi. Sekarang saya mau bernarasi begini Bang. Kalau kami kan kami sudah jelaskan bahwa hakikatnya itu 1, yaitu Allah. Tetapi 3 pribadi, sama seperti kita. Manusia sekalipun hakikatnya manusia, di dalam kemanusiaan kita itu ada beberapa unsur, ada tubuh, roh, dan jiwa. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sama-sama kuat dan sama-sama berkuasa di dalam kemanusiaan kita. Karena kalau satu saja lepas, maka ya kita tidak akan dikatakan manusia. Contohnya kalau tubuh kita yang hilang atau hancur, ya sudah selesai. Maka kita tidak dikatakan manusia lagi, sudah dikatakan bangkai. Atau roh kita yang hilang kan kita juga dikatakan bangkai. Sia-sialah tubuh dan juga akal pikiran kita kan. Seperti itu juga Bapak. Jadi sekalipun firman-Nya 1 pribadi menjadi manusia, tetapi firman ini ya dia kan hakikatnya kan ya Allah itu juga. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas ya untuk iman dalam kekristenan. Sekarang, kemudian Allah yang disembah oleh orang Kristen itu kan diperkenalkan oleh para murid melalui Yesus Kristus juga yang adalah Allah itu sendiri, kemudian diteruskan oleh para murid.
Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Kitab suci juga, Alkitab juga mengatakan bahwa, dan orang Kristen juga beriman bahwa Tuhan ataupun Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mau melihat rentetan sejarah, dari mana sih sejarah iman kekristenan ini sebelum ada Yesus? Tuhan yang mana dulu disembah? Kan banyak Tuhan ini ya yang disembah manusia di masa itu. Karena penyembah-penyembah berhala juga kan mereka kan menyatakan ini adalah Tuhan mereka kan. Tetapi Tuhan yang dari ribuan banyak ini ada di dunia ini yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kalau kita mau menarik benang merahnya, ini jelas kita menyembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi kemudian diteruskan oleh orang Yahudi juga para murid. Bahkan yang kami sembah pun yang kami tuhankan, Yesus Kristus, itu juga orang Yahudi. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan keimanan Kristennya. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanannya, ataupun kalau kita mau melihat sejarah awalnya. Ini sekarang saya mau bertanya sama orang abang sekalian, terlebih Bang Zuma sebagai gurunda besar di tanah air ini. Saya mau bertanya, kitab kalian membahas dan kalian juga mengagungkan orang-orang yang datang dari Yahudi, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan lainnya, Salomo. Kalian mengaku itu. Dan yang mereka sembah, ya jelas ya, itu kan kalau dalam bahasa kami ya Allah. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahkan orang Yahudi sekalipun, mereka memberikan namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Dan mereka tidak bisa menyebutkan kata itu, nama Allah, nama Tuhannya itu, YHWH, atau Yahweh dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya dengan nama lain, Adonai, Elohim, dan lainnya. Tapi yang jelas yang mereka akui namanya itu adalah YHWH. Tetapi hukum Taurat, salah satu hukum Taurat mengatakan jangan sebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah dasarnya mereka nggak mau dan tidak berani. Mereka sangat menyucikan, sangat mengagungkan nama YHWH ini. Oke, sekarang kita tarik keimanan Muslim. Al-Quran datang, turun dan diterima oleh nabinya orang abang toh, diterima kemudian disitulah mulai awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya. Ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki abang, saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh, saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Anda berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yahweh. Sementara di dalam kitab abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh
orang-orang Arab Pagan. Arab Pagan ini kan para penyembah-penyembah berhala ya. Dan datanya itu ada. Bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang. Oke, baik, Masya Allah. Ya, kepanjangan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Anda sabar untuk menunggu dan mendengarkan penjelasan saya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Allah tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia utusanku ini dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau berbicara mengenai nama-nama Tuhan, ada Elohim, Elyon, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Itu semua merujuk kepada hakikat pencipta. Di dalam Al-Quran dikatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Jelas itu. Jadi gelar-gelar Tuhan itu jelas ada. Apa yang diterangkan kemudian di kitabnya Yahudi, Yodhe, Fafejire, Bekadisem, Nisi, Rapase, Baot, Shalom, Shamma, Sikenu. Itu semua adalah gelar-gelar Asma'ul Husna yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Allah kemudian menerangkan, wahai nabiku, wa min qablihi kitabun Musa imamah wa rahmah. Wahai nabiku Muhammad, sebelum aku wahyukan Al-Quran kepadamu, aku telah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahaza kitab, dan Al-Quran ini musaddiqul lisanan Arabiyan liyunziral ladina zalamu. Dan Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini adalah kitab yang membenarkan kitab yang datang kepada Nabi Musa, yang datang terlebih dahulu sebelummu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyara lil muhsinin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bahasa Rasulnya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku, wahai Nabiku Muhammad, pernah berfirman kepada Nabiku Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku firmankan, apa yang aku risalahkan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa kata Allah kemudian? Bahuzha bikuwah. Perintahkan kepada kaummu juga untuk memperteguh imannya, memegang apa yang aku berikan kepadamu. Wa'mur, yang kuperintahkan. Qaumaka ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ajak kemudian kaummu Bani Israel untuk berpegang teguh kepada hukum dan risalah yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa. Jelas, Nabi Musa datang, Allah datang kepada Nabi Musa, lalu kemudian Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, wahai nabiku, kekasihku yang tercinta, katakan kepada manusia, amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim." Wahai Nabiku Muhammad, tiba masanya kamu berkata kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah
dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Allah Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para utusan tersebut, dan hanya kepada Allah wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda, itu keliru. Itu sangat keliru. Umat Islam menyembah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta alam semesta, yang datang kepada Abraham, Isa, Ismail dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda mencari wujud atau keberadaan atau hakikat atau tampilan atau rupa atau wajah atau bentuk daripada Tuhannya para nabi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sama seperti kami umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Di awal tadi kita sudah menyatakan itu. Itu yang pertama. Poin kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda nuzul ke bumi, inilah kekeliruan Kristen. Yesus berkata, Yohanes 8 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Paulus setelah datang kepadanya makhluk mengaku Yesus, apa yang dikatakan? Baca Filipi 2, plototin di situ. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Paulus? Theos yang adalah Tuhan turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Jadi antara Tuhan yang datang kepada Yesus dan Tuhan yang datang kepada Paulus itu adalah oknum hakikat yang berbeda. Pahami itu? Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus berkata, Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Berbeda. Mari kita buktikan. Di mana bedanya? Kita lihat dalam Yohanes 8. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia seorang pun. Jikalau aku pun menghakimi manusia, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa saksi dua adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti bukan Bapa yang menjadi Yesus, bukan pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Yesus mengatakan, aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ketika menjadi manusia, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Berarti salah atau berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengambil rupa manusia. Sudah kukatakan, Yesus yang Anda sembah gugur, Theos yang datang berupa roh gugur, Roh Kudus yang berupa merpati pun gugur. Anda mencoba menarasikan lari. Kemudian Anda menarasikan Yesus memang mati Cahayu, tetapi itu kan bukan ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oh no. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia. Bukan aku sendiri yang datang menjadi manusia, bukan aku Tuhan yang datang menjadi manusia, bukan aku Bapa yang jadi manusia, bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi aku menjadi manusia karena aku dicipta oleh Bapa yang ada di langit. Ente mau lari kemana? Paling-paling Anda akan mengatakan, kalau begitu Yesus ternyata nggak bisa dituhankan. Ya memang nggak bisa. Jadi solusinya apa Bang Suba? Solusinya ya kau tuhankanlah Yesus yang datang kepada Paulus itu. Dialah awal, akulah Alfa, akulah Omega.
Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak manusia yang datang kepada Bani Israel, Cak Ayu. Itu makhluk lain yang kau sembah, yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Portugis masuk ke Nusantara. Itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain. Yesus anak Maria telah menubuatkan itu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus ditanya, Paulus sini dulu. Apa paman? Kau duduk. Iya paman. Sebatang dulu. Nah, Isap, aku mau tanya samamu. Kamu kedatangan Yesus? Iya paman. Manusia atau bukan? Bukan paman. Lalu siapa? Yesus. Ya bukan manusia. Iya. Ada Yesus yang bukan manusia? Iya. Kapan itu terjadi? Anaknya orang kok anggap bukan manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia datang ke atas dunia ini kepada seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah antikristus, dialah dajjal itu. Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Tanya Paulus, Paulus sini. Yesus datang? Yes. Datang samamu? Iya. Sebagai manusia atau bukan? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Wow. Bukan manusia yang menyatakan Injil kepadaku. Wow. Tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Kristus, ngaku Mesias. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kena dia. Mana pengikutnya yang banyak itu? Karisteng in the gang. Saya kira begitu, Bung. Renungkan apa yang saya sampaikan. Silakan Anda telaah diri Anda. Hari Minggu Anda ke gereja menyembah sosok bernama Yesus. Siapa yang ngajarin? Makan babi siapa yang ngajarin? Tidak bersunat siapa yang ngajarin? Mengutuk hukum Taurat siapa yang ngajarin? Mengganti Tuhan yang Maha Suci dengan manusia siapa yang ngajarin? Renungkan, pikirkan. Jangan ego. Kasihan jasadmu, kasihan rohanimu. Begitu kamu mati, neraka jahanam kekal. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu. Al-Quran datang sebagai penerang, sebagai penjelas agar orang-orang yang berfikir meninggalkan kekufuran menuju kepada menjadi orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Silakan. Nah, jadi menurut saya pertanyaan saya tadi belum mengena, belum ada Bang jawab tadi. Makanya saya berpikir ini, aduh, ini saya sudah beberapa kali diskusi dengan Abang. Ini Bang Zuma ini yang levelnya sudah tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab-jawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang, sehingga Abang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, karena Yesus sendiri yang mengatakan, iya memang ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu. Tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu.
Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu, supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kembali ke jalannya Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya, dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan, ke-12 suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma bernarasi, begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya, yang disebut dengan Yesus, yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel. Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke poinnya, biar ditanggapi langsung sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, dan lainnya.
Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat dan lainnya itu apalagi kalau kita berbicara Taurat lah ya. Kalau kita berbicara Taurat, keimanan daripada Taurat, keimanan daripada orang Israel, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal itu adalah nama Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh. Tetapi mereka Ya tidak langsung boleh aja ke poinnya Bang Las. Iya, poinnya Langsung aja kan, ke poinnya, iya. tanya apa? Iya, biar jangan Poinnya- kelamaan. Langsung tanya. Iya, poinnya nama Tuhan abang itu kan Allah. Sementara sesungguhnya kan awal mula keimanan kalian ini kan datang dari tanah Yahudi juga kan. Makanya bercerita tentang nabi-nabi orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu YHWH, Yahweh. Dan kitab kami orang Kristen itu memang mengakui seperti itu. Tetapi kan dalam kitab abang, namanya kan Allah, bukan YHWH atau Yahweh. Ini kecocokannya Udah dapat poinnya ya, udah dapat poinnya. Ya, udah dapat poinnya. Silakan Gurunda, silakan Gurunda. Langsung TikTokan aja. Baik. Anda bisa Ibrani sikit-sikit. Di Keluaran 6 nomor 3, di situ jelas dinyatakan wa era el Abraham el Yisha wa el Yakub. Dia katakan apa? Bael sadai esmi lo no dati lahim. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku tidak nyatakan. Apa maksudnya tuh? Aku menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, tentang nama pribadiku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyatakan gelarku, yaitu Tuhan. Elohim. Nah, berarti Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Kejadian Keluaran 6 nomor 3. Tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Bael sadai usemi, namaku, lo no dati lahem, aku tidak nyatakan kepada mereka. Camkan itu. Menurut Keluaran 6 nomor 3, Tuhan memperlihatkan, menyatakan kebesarannya kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, kata Tuhan, aku belum menyatakan kepada dia. Nah, mari kita buktikan. Di dalam Kejadian 15 nomor 2. Ketika sebelumnya Tuhan memanggil Abraham. Apa kata Abraham kemudian? Ketika diceritakan di situ. Ayomer Abraham. Abraham menjawab, Adonai Yod He Vav He. Kok bisa? Katanya belum menyatakan diri. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Berarti kesimpulannya, Yod He Vav He itu bukan nama pribadi Tuhan. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi terkait namaku, aku tidak menyatakan kepada dia. Itu kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Usemi lo tidak. No datilachem, kepadanya aku tidak katakan kepada mereka namaku itu. Tetapi di Kejadian ternyata Abraham sudah menyebut nama Yotevave. Berarti Yotevave ini bukan nama. Innani ana Allah. Itu baru nama beliau. Ya, sekarang Anda bantah dalil itu. Kalau saya keliru, Anda bantah. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya, kalau Yotevave itu adalah nama sang Tuhan, faktanya Abraham sudah mengenal nama itu. Wow, keren bukan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba menarasikan adanya Yesus jadi Tuhan, juru selamat, bla 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 bla. Ingat saudara, ingat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya ini yang pertama. Tolak ukur yang pertama Yohanes 12 nomor 48. Nah, coba Anda buka tuh.
barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firman yang aku sampaikan kepada mereka, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah, aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman Yesus? Hei manusia, ya paman, jadilah karisteng. Tak ada. Wahai manusia, iya paman, ibadahlah di hari Minggu. Tak ada. Wahai manusia, iya paman, makanlah babi. Mana dalilnya? Mana firmannya? Tak ada. Wahai manusia, iya paman, janganlah bersunat. Mana firman dari Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak penghakiman untuk umat Islam dari Yesus? Nehi nehi merica ketum berjahe, tak akan anda temukan. Tak akan anda temukan. Bahkan Yesus mengatakan yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah hidup kekal, itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang telah mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Umat Islam di akhir zaman dihakimi. Umat Islam, iya paman, kami datang Yesus. Apa kabar sus? Baik, aku mau menghakimi kalian. Ya silakan bro, luruskan, lurus. Tinggal lencang kanan. Gerak. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Ini kalian kenapa enggak menyembah saya ketika kalian hidup di dunia? Hai, kamu itu menurut kau sendiri, agar manusia itu hidup kekal, you harus dikenal hanya sebagai apa? Sus? Sebagai apa sus? Kamu harus dikenal sebagai apa sus? Supaya hidup kekal? Kenal sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Mana ucapanmu wahai manusia? Tuhan kanlah aku, sembahlah aku, jadikanlah aku juga Tuhan di samping Tuhan yang dua. Mana dalil? Mana firmanmu yang itu? Mana? Sekolah minggu, pergi kau di gereja, ibadah hari Minggu. Mana dalilmu? Mana firmanmu? Mana? Oh nggak ada sih. Ya udah, lolos kami kan? Lolos. Kristen dipanggil. Kristen, iya paman, bares. Kamu menyembah aku? Yes. Bahkan kami, asal lu tahu aja ya sus. Ya apa? Oh, kami pokoknya di dunia ada setan gondrong, botak, bolak matanya, panjang giginya, kami usir pakai namamu. Wow, keren kau ya. Iya dong. Kami bernubuat sus. Kami bernubuat. Terjadi LA sejauh sebelumnya. Kan udah karang-karang cerita loh bahwa LA nanti akan kebakaran. Oh ya? Kamu mengusir setan semuanya. Kamu juga bermujizat pakai namaku juga rupanya. Yes. Oh, kami lah jagonya di dunia. Pokoknya kami yang paling top. Pengikutmu Yesus. Yesus sambil cabut-cabut kumis mengatakan apa pelan-pelan. Hei, pada hari ini aku mengaku sesungguhnya kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi kalau anda membawa Yesus itu udah hakim, datangnya Yesus itu polanya jelas. Yang pertama tadi Yohanes 12 nomor 42. Nomor 40, ya, yes, betul. Pola yang kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Israel, serigala. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Sabat. Kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat.
Kehendak Bapak menyembah Elohim, jangan ada ilah lain, atau menyembah anaknya, atau menyembah burung merpatinya. Menyembah Elohim saja. Kehendak Bapak agar supaya orang meneguhkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Yesus, Kristen gimana Yesus? Dia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Sama sekali tidak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Yesus datang menghakimi, yang diselamatkan Islam, yang dilempar ke neraka Kristen. Sekira begitu, Bung. Saya jelaskan, saya ingatkan kembali materi saya. Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakannya kepada mereka. Faktanya, Kejadian 12:15 nomor 2, Abraham justru memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Abraham, iya paman, kamu memanggil Tuhan alam semesta dengan panggilan apa rupanya? Yotehevave. Loh, katanya di kitab Keluaran namanya bukan itu loh. Kenapa bisa? Karena dia belum menyatakan namanya katanya. Jadi itu apa? Itu gelar Yahuwahu, wahai Dia yang Maha Hidup. Dia yang ada, yang adalah ada. Yahuwahu, dialah sang Dia yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Gelar Yahuwahu itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Demikian. Oke, ya baik Bang. Berarti Abang sepakat ya. Poinnya nih begini dulu ya. Poinnya sepakat bahwa terkait dengan kata Allah atau Allah itu pertama kali diperkenalkan dari Al-Quran ya, dari nabinya Abang. Itu yang tadinya saya mau pertanyakan Bang. Jadi yang saya pertanyakan itu begini loh. Memang Allah tidak pernah berkata langsung kepada Abraham namanya siapa. Disebutlah YHWH. Dan atas dasar itu orang-orang Yahudi tidak berani untuk menyebutkan secara langsung karena mereka sudah mendengar hukum Taurat bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seperti itulah tadi gelar-gelar itu tadi yang Abang sampaikan tadi. Adonai, Elohim, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata Adonai, Elohim, ini kan memang penyebutan gelar nama, dia bukan nama, tapi penyebutan Tuhan lah. Penyebutan Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu, mereka bisa sebut Adonai, Elohim, dan juga lainnya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi, nama Tuhan itu YHWH. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau di dalam keimanan Abang, Allah itu kan nama Tuhan, bukan gelar. Itu yang saya pahami ya. Dan saya yakin Abang pasti setuju untuk itu. Jadi makanya kalian ngeklaim orang Kristen itu comot-comot dari Al-Quran. Sementara kalau kita pelajari kata Allah ini, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah disebutkan terlebih dahulu oleh orang-orang Arab pagan. Yaitu namanya Allah itu juga. Cuma mereka mengakui kata Allah itu, mereka menyebut kata Allah itu adalah sebagai
pencipta langit dan bumi. Dan penjelasannya itu, atau ayat pendukungnya itu, surat pendukungnya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Iya, ini sebagai bukti bahwa memang sebelum ada Al-Quran, orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Pak, pakai data bang, pakai data bang, jangan modal congor bang, pakai data bang. Tunjukkan Surat bang. Al-Ankabut Jadi ayat 61. Kemudian sebelum adanya Islam Anda bilang orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Silakan tunjukkan datanya. Oke, Saya tahu urusan Anda ya. saya Tunjukkan ketik di datanya Google ya. ya. Oke, ya. Silakan besarkan. Mati meja. Udah habis pun. Oke, sabar. Iya, silakan. Buruan bang, Gimana mumpung masih ada kuota aku buruan, mumpung ada kuota aku nanti aku nggak ada lagi kuota. Nyari Tuhan dia dulu bang. Iya sabar biar dia cari dulu. Oke, saya buka kameranya. Sabar, Bang. Ya, itulah tujuan kita diskusi. Ya Allah ya. Supaya Ya. Pakai nama Allah ya sebelum ada apa ya Arab pagan ya, sebelum ada Al-Quran. Silakan. Ini ya, bisa nanti saya klik untuk buka ini. Kasih miring lagi ke bawah sekali lagi bang, biar kepala kita miring ke bawah. Iya, sekali lagi, putar lagi sekali ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, maksudnya gini. Ya. Itu ke atas itu. Normal kembali berarti dong. Dibalik aja bang, gambarnya di bawah. Ya, lagi sekali lagi. Nah, bacalah, bagus gitu. Terbalik lah. Oke, ini bang. Ya. Iya, itu tidak salah itu, Bung. Saya mengaminkan itu. Iya, makanya minta maaf bang. Ini masuk kesempatan saya bang. Iya, lanjut. Bukan hanya di Bang Zuma, saya sudah pernah juga di koma lain dan mereka memang ada yang mengiyakan. Makanya yang komen-komen kadang komen-komen apa ya, komen-komen negatif, katanya ngarang. Itu banyak baca dulu lah ya, baca-baca kalau belum tahu. Ya ini. Jadi kata Allah itu sudah ada, sudah terlebih dahulu dipakai oleh orang pagan. Jadi sama seperti kalau kita di Indonesia. Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum mengenal kata Allah, sebelum kenal kata Yesus, itu orang Jawa gunakan kata Gusti. Kalau orang Batak dia ada Debata, Jehovah. Nanti setelah masuk Injil, ini ke saya bicara konteks dalam kekristenan. Baru kata Tuhan itu kalau kitab suci Alkitabnya digunakan dalam bahasa daerah, maka orang Jawa akan menggunakan kata Tuhan itu yaitu Gusti. Gusti Allah katanya, Tuhan Allah. Gusti itu Tuhan. Jadi kalau di orang Batak, tetap ketika mereka masih menyembah bukan Yesus Kristus atau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, sebelum masuknya Injil, karena saya kan orang Batak. Langsung ini aja bang, langsung aja yang ini bang bahas, langsung ini aja. Nggak usah pakai batu-bata atau apa. Jadi ini datanya. Nih. Nih. Ini kan panjang. Saya baca yang poin-poin pentingnya ya. Ini kata Allah, ini saya blok ini. Kata Allah memang telah digunakan sejak lama. Selain digunakan oleh orang Kristen dan Yahudi yang bertempat di Jazirah Arab, nih. Kata Allah pun dijadikan pula sebagai sesembahan orang Arab. Di sampingnya ada ratusan berhala yang dimana-mana Allah itu telah dibawa ke Jazirah Arab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad ada, ini sudah menjadikan kata Allah ini sebagai monoteistis. Kemudian, ya dan seterusnya nanti dibaca lah, ini kan banyak sekali. Saya mau ambil poin-poin yang pentingnya ya, kira-kira ya seperti itulah. Jadi kalau kita mau cari data lain di Google itu banyak gitu. Itu banyak. Jadi kata Allah itu kalau mau berbicara
sebelum ada Islam sekalipun, kekristenan sudah duluan menggunakan kata Allah orang-orang Arab. Karena apa? Karena sebelumnya itu pun, sebelum mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka sudah gunakan menyebut pencipta langit dan bumi itu ya Allah. Seperti itu. Sama kayak kita lah di daerah kita masing-masing, sebelum masuk agama pasti ada penyebutan kata pencipta langit dan bumi itu dalam bahasa daerah kita masing-masing. Seperti itu juga dengan kata Allah itu. Mari Bang, silakan cerdaskan saya untuk terkait dengan ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim berkata setelah diperintahkan oleh Allah, Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aku aslamtu li rabbil alamin, berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Saya ulang, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan. Lalu kemudian ucapan Nabi Ibrahim ini menjadi warisan. Diwasiatkannya kemudian Nabi Ibrahim. Warisan ini berupa wasiat kepada keturunannya. Wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memelihara, memilih, memurnikan dinul jalan ini untukmu. Maka fala tamutunna, janganlah engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ini kata Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Begitu juga ucapan Nabi Ibrahim kepada keturunannya dari sisi Ismail alaihissalam dan juga Ishak, bahkan sampai kepada Yakub. Wasabiha Ibrahim bani, pada keturunannya, wa Yaqub, dan juga keturunan Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu satu, itu agar dipahami. Lalu kemudian Yakub bertanya kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ismail. Aku menyembah Tuhan yang disembah oleh kakekku Abraham, Ismail, wa Ishaka, dan Ishak. Ilaha wahid, yaitu Tuhan yang ahad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai ahad. Ilaha wahid. Ini jelas ini. Jadi Nabi Muhammad, ketika Anda bertanya tentang nama Allah, apakah kemudian orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah? Yes, karena Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan itu sebelumnya kepada keturunannya. Quraisy ada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kul yamanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, milik siapakah bumi ini? Tanya kepada orang-orang jahiliyah Quraisy. Dan semua apa yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Apa jawab orang Quraisy? Saya kuluna lillah, lillah, lillah. Kul afala tazakkarun. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, yang memiliki bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah Allah. Lalu Rasulullah berkata, apalah tazakkarun? Lalu mengapa engkau tidak mengingat? Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, kul, katakan lagi wahai Nabiku Muhammad, Rabbus samawati sab' Rabbul arsh azim. Wahai orang-orang jahiliyah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki keagungan arsh? Apa kata mereka? Saya kuluna lillah, lillah, lillah ya Muhammad. Kul afala
tattaqun, kata Rasulullah. Mereka menjawab ketika ditanya, siapa pemilik langit ini? Siapa pemilik arsy? Siapa pemilik bumi ini? Apa kata mereka? Lillah, ini adalah milik Allah. Katakan pada mereka, wahai Nabi Muhammad, apalah tattaqun? Lalu mengapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, wahai Nabiku, man biyadihi malakut kulli syai' wa yuhajir wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Apa kata orang-orang Quraisy, Bung? Sayaquluna lillah, lillah, lillah. Semua itu adalah milik Allah, wahai Nabi Muhammad. Katakan, fa anna tusharun? Lalu kenapa kemudian kalian itu sampai tertipu? Kenapa kalian itu menipu diri kalian? Jadi betul apa yang saudara katakan, orang-orang jahiliyah sebelum Islam mereka sudah tahu, mereka paham, mereka itu dicipta oleh Allah, 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 Allah. Tapi kenapa mereka kemudian membuat patung? Kenapa mereka membuat berhala? Disebabkan karena tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada utusan yang datang kepada mereka sebelum Rasulullah untuk meluruskan akidah mereka. Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah 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 fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan di atas muka bumi ini? Bukankah berhala-berhala yang kau sembah ini? Apa kata mereka? Allah, Allah, Allah. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika begitu, fakul afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian tahu ini semua ciptaan Allah. Kalian mengerti ini semua ciptaan Allah. Kami nggak bisa melihat Allah ya Muhammad. Maka kami membuat patung-patung ini supaya patung ini menjadi mediasi untuk menghubungkan kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang belum Islam pun sudah tahu bahwa yang benar itu Tuhan adalah Allah, bukan kemudian Yesus, bukan roh bertanduk 7 bermata, bukan burung merpati, bukan. Orang-orang Quraisy tahu bahwa Tuhan yang betul adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 Allah. Fa anna yu'fakun. Katakan kepada mereka, sekiranya engkau bertanya kepada orang-orang pagan Quraisy, siapa yang menciptakan diri mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Satu, pertanyaan yang sama kepada saudara. Tadi Anda sudah mengatakan orang sebelum Nabi Muhammad pun sudah menyembah Allah. Lantas kenapa Anda menyembah Yesus? Anda pun tahu orang-orang jahil, orang-orang Quraisy, keturunan daripada Abraham, dari sisi silsilah Ismail, dari Nebayot, bukan Nebayot, dari Kedar, anak kedua dari Ismail. Kenapa Anda tidak beriman kepada Allah? Justru beriman kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah sembahan yang diajarkan oleh orang Roma yang ternyata gugur dari ujian 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, Bung. Di sini saya sudah hampir masuk zuhur. Saya harus ibadah menyembah kepada Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub. Karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia, hamba Allah pencipta langit dan bumi. Silakan. Izin Pak Zuma. Silakan. Izin 10 detik. Jadi tadi kul huwallahu ahad ada ya, Elohenu ehad ada ya? Ada. Yang nggak ada Elohenu Tritunggal atau Oneness? Iya, itu nggak ada. Oke, baik Pak. Kau nggak paham itu Yerusalem. Kau banyak membaca lagi. Kau saja nggak paham kata Allah itu sudah duluan aja. Bukan pertanyaannya. Pertanyaannya Mas Medan. Pertanyaannya di mana Kristen Arab memanggil Allah? Itu aja. Kalau tadi udah dijawab. Saya lebih senang diskusi sama Bang Zuma. Ilmunya banyak. Iya, tunjukkan. Sekarang begini, kau menggunakan protes, saya kan tanya.
Saya mau cocokin, 4 kali saya Yerusalem saya injek, saya sering mendengar Edona Elohenu Eha, tapi saya nggak pernah mendengar Shema Israel. Sudahlah, bukan level saya kalau mau diskusi sama kalian. Iya, kenapa Kalau kau sama yang Bang Juma protes? nyambung. Ilmu Kenapa kau yang protes? Ada ilmumu kawan. Sekarang kau tunjukkan aja Arab Kristen Arab memanggil Allah gitu. Coba tunjukkan Bible Kristen Arab memanggil Tuhannya Allah. Gitu. Itu baru apa namanya? Imbang. Coba. Begini saja Bang. Ada dengar-dengar. Iya tunjukkan. Kalau tadi literasinya kau udah dapat dari Pak secara umum tadi ya. Sekarang tunjukkan di Bible Arab ya. Tunjukkan di Bible orang Arab mengatakan nama Tuhannya itu Allah. Nah, itu aja silakan. Silakan nama datanya. Dengar Bang. Pakai nalar saja. Sebelum kekristenan ada, dengar ya. Arab pagan sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah, kemudian masuklah Injil. Sudah tunjukkan di mana? Kau mewakili Arab pagan apa mewakili Kristen? Nah itu dia. Kau kan Kristen. Coba. Ini saya Injil berbicara Arab. sejarah. Bicara Betul, sejarah. kebenaran, maka kita harus tahu sejarah. Bicara kebenaran, kita harus tahu sejarah. Coba, Kristen kenapa minta tolong ke Arab pagan? Kok ke Arab pagan? Kristen Arab gitu loh. Jangan Arab pagan, Kristen Arab. Memakai kata Allah. Ini kau Kristen Bang tapi Juma minta tolongnya sama Kristen kebetulan dia Arab sedang pagan. beribadah. Nah itu Bang Jeru. Saya turun. Lucu dia ini. Enggak level saya mau bicara sama kalian, Bukan Bang. masalah level nggak level. Ini aja kau nggak Udahlah, bisa saya turun. Nanti kalau ada Bang Juma baru saya naik lagi ya. mencret. Mau datang kau besok lagi? Mau datang besok lagi nggak? Nah, tunjukkan di Bible Arab, jangan ke Arab Tapi kita bagi pagan. waktu Bang ya. Jangan Gini, ada yang gini. dipakai. Coba dengar Saya dulu, tadi coba dengan dengar Bang dulu. Juma bagi-bagi waktu 2 menit, Iya, 3 menit. dengar. Oke? Oke, dengar dulu. Ini pertanyaanku simple ya. Tadi yang aku tanya, di mana di Bible Kristen Arab mengatakan nama Tuhannya Allah. Itu aja, jangan kau lari ke Arab pagan. Kau kan Kristen, kenapa ke Arab pagan? Minta tolongnya ke Arab pagan. Betul, yang cerdas dong saudaraku ya. Coba. Saya Di tidak mau Bible menjawab Arab. sembarangan. Dengar, saya tidak mau Berarti nggak menjawab. ada ya, nggak ada. Berarti Karena kau nggak bisa tidak ngomong ada, ya. tidak ada Alkitab Masa saya saya dalam yang- tulisan masa Arab. saya yang Muslim yang Tetapi bisa yang saya ngarahin sih? tahu, yang saya baca kau, dari kau Google. duduk manis, saya terangkan kalau kau tidak tahu bahwasanya kekristenan Arab itu ada memakai kata Allah dan istilah-istilah Islam namanya Kristen Koptik. Kitabnya namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Tetapi Alkitabul Al-Muqaddas itu adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Apa yang menjadi rujukan? Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah, Mount Sinai Arabic saya Codex tanggapi, Bang, 151. saya Dengar dulu. Mount Sinai Oke, Arabic silakan. Codex Setengah jam saya 151 tunggu, ya. ini yang mengeluarkan bukan fatwa MUI, bukan Kodeks 151 punya NU, bukan Kodeks 151 punya Muhammadiyah. Ini manuskrip internasional, sudah diuji karbon. Ternyata Alkitabul Al-Muqaddas adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Kenapa jadi minta tolongnya ke Arab pagan? Tadi kan abang bilang Kristen Arab mengambil, benar ya, mengambil kata Allah itu dari Al-Quran. Benar begitu tadi abang bilang ya, Kristen Arab. Kau ini aneh Kristen, terpojok minta tolongnya ke Arab pagan. Betul. Abang paham gak maksud saya? Anda kan ngotot sebelumnya. Bahkan Tunjukkan tadi, sama saya bukti manuskrip bahwasanya ada yang lebih tua dari manuskrip Kodeks 151. Tunjukkan. Anda paham nggak sih perkataan saya? Tadi abang awal mula Tapi sudah dia nggak mengatakan paham ini bahwa Bang Jeru. Kodek-kodek ini nggak kata paham Allah itu dia. ada di Al-Quran. Kata Allah itu kata yang digunakan Lanjut, Bang oleh Jeru, orang lanjut, Arab Bang Jeru. pagan, yang artinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah duluan ada. Itu konteks kita, pembahasan kita. Betul, Kalau Anda kau kan ini mengatakan- kan Kristen. Kenapa kau membahas Arab pagan? Tunjukkan di Biblemu yang berbahasa Arab. Itu juga udah salah. Itu bukannya Allah ilah, udah salah. Nah Saya itu akan Bang Jeru, itu menjelaskan. yang mau saya dengar dari dia. Keyakinan Bahwa di tertua, Bible Kenapa? Kristen itu, Arab itu ilah, bukan Allah. Itu harus cerdas kau. Gimana kau mau lawan Bang Zuma? Lawan aku aja kau udah keok.
Bagaimana tadi kata Ila? Bagaimana kata Ila tadi? Kristen ini kenapa selalu berkeinginan berhadapan Tuhan sama Pak Zuma untuk meningkatkan ranking mereka. Kalau mereka Betul, kembali ke komunitasnya, wah mereka dielulukan ya kan. Oh, dia udah pernah ngelawan Bang Iya. Zuma, hebat dia tuh, udah Nggak pernah. perlu. Bang, nggak perlu saya mau bersumpah. Diterima ya, di Bang. komunitasnya Saya jarang-jarang tadinya masuk ke formal, tadinya Bang. mereka tidak diperhitungkan. Kalau udah ketemu sama Pak Zuma kembali mereka diterima. Wah kamu hebat. Padahal dibikin Iya. dekret sama Pak Zuma. Bang, saya jarang-jarang mau masuk ke formal betul membahas. Sekali-sekali, mungkin sekali dalam 2 bulan saya masuk. Tetapi, kenapa saya senang kalau diskusi dengan Bang Zuma ketika saya masuk, meskipun saya hanya sekali dalam sebulan, karena Bang Zuma itu dia mau berbagi waktu. Sekalipun Iya. kadang jawabannya ngaur-ngaur, tetapi ya saya terima Nggak saja. ada yang ya. ngaur, Zuma kau aja itu yang bukan ngaur. levelmu. Dia mau berbagi waktu, nggak kayak Pak kalian. Zuma cinta itu sana, bukan cinta levelmu. sini. Kalau Pak Zuma mau berhadapan sama kamu itu atas kebijakan beliau supaya kau diterima di komunitasmu, ngangkat Bang. namamu dong. Iya, bukan Nggak mainstream perlu saya lagi. bersumpah ya. Cipirit kalau dibikin Bang Zuma sebenarnya, Setiap saya cipirit. masuk ke komal kalian, pasti Bang Zuma diundang. Setiap saya masuk. Kenapa kau nggak mau berdiskusi tentang sama aku? Kenapa? Aku bisa berbagi waktu. Tunjukkan di Bible Arab mengatakan nama Allah. Silakan. Saya nggak punya Bible Arab, Bang, tapi buka di Google itu ada, Bang. Silakan buka, silakan. Ku kasih kesempatan kau. Silakan buka. Ku besarkan kau ya. Bible Arab mengatakan nama Tuhannya adalah Allah. Udah lah, Silakan. nanti saja. Itu kan saya pelajari dulu. Macet. Bukan macet. Faktanya tadi kan Bang Zuma sudah iakan bahwa Faktanya nggak Allah ada. memang Kalau memang mulai dipagan, dari Arab zaman pagan Arab betul. pagan, mereka sudah menyebut nama Allah sebelum Al-Quran Betul, ada. betul. Kata Allah sudah ada. Iya betul. Tapi di Bible Arab mana? Ya sudah jelas lah mereka menggunakan sudah duluan ada pagan. Mana Arab pagan, dalilnya? lalu masuk. Ini namanya dampak pencurian ya kan. Nebeng ke arah pagan. Ini dampak dari pencurian karena dia curi, dia nggak punya kuncinya, jadi bingung buka mobilnya. Iya, pinjam Arab pagan dia Bang Jero. Pinjam karena nggak ada Sudah Bang, nebeng nanti gitu. belajar lagi Bang, ya kan sudah tambah ilmu kalian. Oke. Kau yang harus belajar banyak. Belajar dulu lagi Bang. Iya. Banyak Ya. buka Bible ya. Banyak buka Bible Bible ya. ya. Gitu ya. Oke lah Bang, Saya bingung Kristen ini. ini. Kalau ada kata-kata yang saya Kalau turun dulu. soal ada urusan debat masih. ya, Oke. debat tentang ayat-ayat di Biblenya ke pojok minta tolongnya ke hadis. Giliran sekarang ditanya soal nama Allah kepepet minta tolongnya ke arah pagan. Turun. Lucu. Udah turun. Lucu ini orang ini Kristen. Iya. Ya silakanlah yang Habis Tuhannya. udah habis tuh. Saya dari tadi diam sejam ini lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hos, Bunda Hos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Pak Zuma. Bang Zuma sholat, Bang. Oh sholat. Iya, sholat ya. Estetika, coba naikin itu oten yang jangan ketinggalan juga otaknya di bawah gitu loh. Iya itu dia. Susah nyarinya kadang-kadang dinaikkan yang otak kececer semua Bang Jero. Iya, kalau dia turun sendalnya ketinggalan kita anterin nanti. Tapi Iya. jangan lupa naik bawa otak. Betul sekali. Yo untuk oten-oten yang cerdas naik ya. Untuk Muslim tolong ditahan dulu lah ya. Kita naikkan dulu. Untuk Islam sahabat Islam jangan dulu naik lah. Ya ditahan dulu multinya ya. Yo kirim permintaan naik oten-oten. Yo jangan malu-malu, kita diskusi di sini. Ya Bang Alham, selamat. Kenapa? Waalaikumsalam Bang. Ya Islam Bang, Islam. Oh iya. Makasih Bang Alham ya. Iya. Yo silakan yang lain Kristen yang mau berdiskusi, mumpung ada Gurunda Zuma di sini. Ingin bertanya-tanya. Oke. Saya naikkan 2 orang ini. Yuk silakan. Bang Didin, selamat siang.
Bang Didin, Assalamualaikum jika Islam. Saya Islam bang. Oh, waduh. Tahan dulu Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya saya simpati aja sama Bang Jero. Bang Jero kan Iya, bukan Bang, Bang Estetika saya Bang. Iya salam hormat saya. Iya, suaranya memang mirip kata orang, rupanya pun tidak bisa dilihat Bang. Ini saya ketika kalau Bang Jero itu ya itu sih udah kalau Bang Jero sih udah pasti. Oke. Gender. Baik Bang. Oke ya. Salam Oke hormat. Bang, makasih Bang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Mak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak. Anak durhaka satu ini. Ada, Mak. Ada, Mak. Ini aku mau nunggu di bawah aja buat oten aja, Mak. Ya. Siapa ini? Salman ini, Salman. Kau ini Salman. Bukan. Oh, mirip suaranya. Oh, peli ya. Gantengan aku lah suaranya, Bang. Iya. Gantengan aku, Bang. Mana nih Mak? Nggak ada yang mau naik Kristen nih Mak. Banyak kali. Tapi longor-longor. Udah habis tuan orang itu loh. Padahal pada pegang tombak semuanya di atas, di bawah itu Mak. Aku lihat dari sini. Mau nombak aja kerjanya. Banyak di atas. Tahu apa? Tengkorak. Iya, jaga komal anakku di atas tengkorak tuh, baru bubar deh. Ya silakan. Berikutnya oten-oten ya, saudara Kristen. Kalau mau diskusi silakan naik. Ajukan permintaan. Mumpung ada penginjilan gratis nih, nggak bayar perpuluhan loh. Nggak ada perpuluhan. Bang Estetika, abang nggak dengar tadi kata Bang Juma, 3 Tuhannya, habis sudah. Habis gugur semua. Dengar aku. Gimana pula nggak dengar mamanya ada. Jadi karena udah habis Tuhannya, dibahaslah Allah. Dia mencuri Allah. Iya. Habis itu nebeng-nebeng pula ke arah pagan kan. Mau minta tolong dia nyebrang ke sana. Tapi tadi kalau saya simak ya, jalannya diskusi sama Pak Zuma, ada saya salut sama Oten. Satu, stok urat malunya banyak, sama seperti stok Tuhannya banyak juga. Ada tamu Iya, stok urat malunya sama banyaknya dengan stok Tuhannya, persediaan Tuhannya. Jadi kalau urat malu, kalau kita kan Muslim urat malu putus sudah lah ya. Turun selesai. Enggak, makin lama di atas berarti stok urat malunya banyak. Betul tuh. Ya Bang Ade, selamat siang Bang Ade. Ade Suharman. Selamat siang. Assalamualaikum host, semua saudara Muslim. Izin Bang, minta waktu 2 menit aja untuk mau nanya. Udah berapa kali saya pengen gabung ke Komal Bang Juma tapi belum bisa terus. Ada Bang Juma sholat. Bang Juma sholat. Mungkin dari yang lain bisa menjelaskan ke saya. Ada rekan kerja saya baru 1 minggu yang lalu meninggal dunia, Kristen Katolik. Jadi sebelum beliau meninggal itu ingin mengucapkan syahadat. Maksudnya dari pandangan Islam itu sendiri gimana ya? Karena perasaan saya sih agak kurang tenang gitu karena beliau belum tersampaikan dengan syahadatnya itu. Terima kasih semua. Ya, mungkin Bang Jeru mungkin. Ya, yang lain kasusnya seperti ini adalah personal. Artinya begini, mari saja kita berdoa bersama-sama, ya kan? Mendoakan, insya Allah semoga pada saat akhir hayatnya sebelum menutup ajal, dia sempat mengucapkan syahadat. Itu saja. Tapi kan wallahu alam bisawab. Kita sebagai manusia tidak tahu karena proses itu kan hanya dia dengan malaikatul maut. Atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Anda sebagai temannya berdoa semoga pada saat sakratul maut beliau sempat mengucapkan syahadat.
terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Amin, amin ya Allah. Ya, sedikit saya tambahkan juga di Terima kasih. dalam agama kita juga mengatakan apabila kita berniat, baru saja berniat kita udah dapat pahala satu, ya, baru niat. Amin, amin ya Allah. Nah, mungkin kita doakan mudah-mudahan seperti itu ya, karena kita nggak bisa juga memastikan karena kita bukan ahlinya, bukan ustadz ya. Nah, nanti coba kita tanya sama gurunda kita yang masih sholat ya. Beliau juga sering dengar katanya dari komen Bang Juma di TikTok, saya pun baru tahu juga, beliau suka ngikutin katanya di bawah. Cuma baru tersampaikan pas 2 hari sebelum dia meninggal dunia itu dia bilang saya mau Jumat Pak, dia mau syahadat juga katanya. Di hari Sabtunya beliau kena serangan jantung Mas. Iya. Bang Suherman. Ya, Bang Suherman. Iya, Bang. Ya, ini Bang Suherman, halo. terima kasih ya naik dengan membawa pertanyaan ini ya. Karena dari pertanyaan Bang Suherman kita bisa lihat bagaimana pentingnya untuk menyegerakan ya syahadat itu. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Ya, kita nggak tahu umur dan jangan membuat sekeliling kita ragu-ragu. Bayangkan kalau dia ternyata sudah mengucapkan syahadat tanpa saksi, lalu dia di apa ya namanya ya? Kremasi. Dilaksanakan menurut agamanya yang terdahulu gitu. Ya. Dan yang kedua, gagap sinyalnya. Baik Pak. iya, dan yang kedua kita sebagai sesama saudara seiman kita nggak bisa melaksanakan kewajiban kita loh. Itu fardu kifayah loh. Kalau memang dia ternyata sudah muslim, makanya pentingnya persaksian itu. Ya, kita menyaksikan. Dan di Al-Quran juga kan, di Al-Quran juga dinyatakan Nabi Muhammad itu juga sebagai saksi untuk kita nanti. Makanya salah satu syahadat kita juga bersaksi kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah itu. Ya. Lanjut Bang. Sampai dengan detik ini sih Pak, saya merasa bersalah, sedih atau apa gitu. Makanya saya pengen ngomong sama ke Bang Juma itu gimana pencerahannya biar hati saya tenang. Adakah pirawai hadis yang menyatakan insya Allah beliau dapat diterima oleh Allah gitu. Itu sih semua. Oh, Bang, nanti aja naik lagi kalau Bang Juma udah selesai sholat ya. Tadi Bang Juma udah dari pagi dia tuh debat. Kasihan juga yang dari istirahat dulu. Ya Bang Ade ya. Baik Mas, mungkin kita doakan baik, sama-sama Mas. Bang. Kita doakan sama-sama semoga almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baiknya diterima Allah. Bacain ayat kursi Bang, kirim setiap sholat kirim ayat kursi. Sudah waktu proses pemakaman kemarin saya hafidhiakan untuk beliau. Iya. Terima kasih semuanya. Izin saya turun. Ya, mungkin doa kita semoga semoga dia sempat bersahadat walaupun tanpa saksi ya, dan sahadatnya diterima Allah. Itu yang kita bisa doakan ya. Semoga Allah menerima sahadatnya gitu Bang. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Ketuaan kau baluap. Sekali-sekali waras kan boleh Mas. Sekali-sekali waras. Masa kita gila terus? Perasaan. Loh. So ketuaan. Semoga baluap. Ya ampun Mas. Kenapa Mak? Kan udah betul katanya Mak. Nah, yang dibilangin kan udah betul. Iya betul Bang, tapi tumben dia betul gitu loh. Tumben waras dia Mak ya. Iya. Ya ada Bang Juma dia waras dia. Kalau enggak selengean kali naik aja ngidupi lagu langsung nyanyi-nyanyi. Gak ada assalamualaikum ini anak satu ini.
Mama Buliatul. Tumben ya kan. Mama nggak takut ada tamu di room ini, Mak? Hah? Nggak jantungan, Mak? Iya. Ampun. Iya. Mute dulu, mute. Yuk. Silakan oten-oten yang mau berdiskusi naik ke sini ya sebelum Bang Zuma Bang. Sama siapa aja yang ada di sini ya. Sebelum Bang Zuma hadir lagi. Yang Islam ntar dulu lah, aduh. Saya lagi nyari pasien Abang ini. tahu, Bang Estetika. Ini nanti banyak kali nih yang tahap apa ini gara-gara nggak dinaikkan. Tengoklah, habis aku nanti dihujat nih sama. Iya, giliran ada Bang Zuma nggak mau naikin aku, gitu kan? Pasti gitu. Itu ada masuk. Bukan itu masalahnya, Masalah Ma. emang. Ini kan udah penuh. Kalau nggak aku aja yang turun naikin lah teman-teman Mama itu. Peli. Aku aja, Mak, biar Mama nggak. Iya, Mak. Peli, Ya, Mak. kau dengar Iya, dulu. Mak. Kau bela nanti Mak kalau dihujat ya. Siap. Guna punya anak ikan mas udah habis, nggak bisa bela maknya entahlah. Kan buat moja. Naik lah, Ten. Kalau nggak kami yang berantem di atas, Ten. Naik, Ten. Naik Ada Oten. Tok Goji. Atuk Goji apa? Gaya-gaya Tok Goji. Jangan dipanggil, Mak. Nanti WA dia. Aku nggak dinaikkan, ada Bang Zuma gitu. Otennya oten lapu. Atau Goji, aku tadi udah nolak naik loh, dipaksa Mama. Daripada kena kutuk kan, terpaksa lawat naik. Oten lapu. Aku ini dibilang Ma. Orang-orang bilang aku Bang Blender. Aku mau bikin lah namanya abangnya Blender lah. Pusing kali aku dibilang Blender terus. Aku bikin aku nanti satu namanya. Suara kalian sama. Ganti aja aku. Suara kalian kayak petir. Bising. Bukan bising, sebenarnya bukan Blender. Aku mirip Blender yang mirip aku. Aku kan lebih tua dari Blender. Agak-agak Bikin lah. Iya, mau aku bikin lah nanti abang Blender nanti kalau pamannya Blender udah ada, ya kan? Bapaknya Blender udah ada. Abangnya Blender aku bikin nanti biar senang orang ini. Pernah Mak salah kirim gift ini fannya si Blender ngotot, dia bilang aku Blender enggak, aku bilang ya udah dikirim sama dia sampai 1000 kan, sampai 1K kan. Tahu-taunya aku live, Blender live juga. Di situ baru mampus dia. Iya ya, di DM aku Mak, di DM. Ternyata memang bukan abang ya. Sweet. Lari kayaknya. Baru mau di-shoot dan lari. Ya buat teman-teman muslim, tolong multinya dibatalkan ya kalau kepicit ya, biar teman-teman Kristen aja yang naik, biar bisa berdiskusi sama gurunda kita. Bang Juma capek itu, dari pagi itu diskusi. Betul. Aku sampai nggak ngojek aku nih Mak. Ya. Cewek, silakan. Iya. Selamat siang. Unidasek. Mantap juga namanya nih, Unidasek. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Mudah-mudahan oten ya. Banyak kali angin di tempat dia itu. Angin apa itu? Angin topan. Angin duduk Mak, angin duduk. Unidas, selamat siang. Halo. Juara orang yang lewat tukang sate pula lewat tukang sate.
turun. Aduh, aneh-aneh aja yang naik. Ayo latihan kalian ini. Gak usah takut-takut, pegangan naik. Pegangan aja nggak apa-apa. Iya, Maria, naik Maria, memang lucu ini. Komal ini memang lucu. Silakan naik. Biar kita sini ketawa-ketawa, yuk. Muslim itu bang, kayaknya. Oh iya, tapi lucu katanya. Abang Emang lagi lucu-lucu maksudnya. ini. Abang. Wah, ini bagus sekali ya. Ini. Oh ya. Bultaor Sune. Selamat siang. Oh, Bulta. Adanya kau di situ. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu-ibu. Ibu? Boleh? Gini. Saya kan orang Islam ya. Saya mau tanya sedikit, boleh nggak? Oh, silakan Bu. Yesus itu Tuhan atau tidak? Cuman itu aja, Kristen, Bu. Tanya sama Kristen, Bu. Saya mau tanya dulu, Yesus itu Tuhan atau tidak? Iya, tanya sama orang Kristen, Bu. Di sini Muslim semua. Tunggu dulu, estetika. Tunggu dulu. Lanjut, Mbak. Saya namanya nih. Butar, apa sih nama Butar? Saya bantu jawab ya sedikit ya. Iya, saya tahu. Kak, dengerin. Kak, Mbak, entahlah. Itu pertanyaan lucu-lucu kalau kakak tanya sama kami. Saya Itu bantu jawab pertanyaan sedikit semoten, ya. Kak. Kami Islam. Iya, Silakan, Bang. Nyamar dia nih, nyamar ini. Nggak percaya dia dengan agamanya. Jawab. Saya Islam. Kan tadi kan ada Kristen di sini kan. Saya kan baru gabung lagi. Saya kan tanya, dikira saya saya kira di sini masih ada orang Kristennya, makanya saya tanya. Saya bantu jawab ya. Buta ya. Tadi saya gabung. Siapa naikkan ini? Saya keluar. Siapa naikkan ini? Ya saya bantu jawab sedikit ya. Izin teman-teman ya. Silakan Bang, silakan. Dengan pertanyaan Yesus itu Tuhan atau manusia, dia bilang kan. Nah, jawabannya ya Yesus. Tuhan apa tadi katakan? Tuhan atau bukan atau Tuhan atau manusia ya. Ya. Jawabannya ya Yesus itu hanya bisa jadi Tuhan dengan 3 cara ya. Beelzebul Bang, Beelzebul. Ya, pertama pakai standar ya atau parameter dogmatis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghilangkan akal sehat. Nah, itu caranya dia bisa agar jadi Tuhan. Yang ketiga, dengan mengadopsi ajaran-ajaran pagan yang sebelumnya gitu. Nah, itulah dalil ya, dasar agar bisa dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, terima kasih. Peli, tanya dulu nih, ada Gabriel naik ini, Peli. Udah capek aku aja tadi nanya. Halo Pak Gabriel, selamat siang. Pak Gabriel, masih segar Pak. Nah, udah makan siang Pak? Jam berapa ini? Tergantung Bapak di mana. Masa Jam nanya 7 sama di sini, kami? Pak. Jam 7 pagi di sini, Pak. Bapak ada aja. Bapak di mana Pak Gabriel? Ya, di Siborong-borong. Si borong-borong. Berarti kita makan kambing aja Pak ya. Makan kambing si borong-borong. Kristen Pak. Si borong-borong. Ada lagunya tuh, Pak. Ada. Ya, lanjut Bapak. Oh, apa itu? Ya, Kristen Pak ya, Kristen Pak ya. Kristen Pak ya. Iya, Kristen lah Pak, jangan Islam lah. Lanjut. Peli. Iya. Pak, ini ada abang tukang daging bawa berita ya.
Apa katanya itu? Jewish God Yahweh originated in Canaanite vulcan, says new theory. Mantap bahasa Inggrisku, Bang. Iya, mantap Oke. dikit lah, mantap dikit. Nah, oke, Bang Gabriel pernah baca berita ini nggak? Apa artinya itu? Bukan beritanya. Oh, artinya. Silakan Bang tukang daging. Dari mana kalian dapatkan tusuk-tusuk kayak gitu? Apa yang kalian buat itu? Kau mantap bacanya, Peli. Tapi pas artinya kau suruh Bang tukang daging. Berarti kurang ilmu deh itu estetika, kurang ilmu. Bukan, dia merendahkan diri seperti Yesus, nggak mau dia merendahkan diri. Aku menghormati Bang tukang daging. Lanjut Bang tukang daging. Oh, tukang daging. Oh, berarti estetikanya tukang daging dia. Berarti Bukan, jangan itu ada Bang tukang daging itu yang di Komal Besar. Namanya kan Bang tukang daging. Bang tukang daging. Oh iya. Yang ada tulisan. Gimana sih? Rupanya tidak bisa kau tukang lihat. daging. Suaranya pun tidak bisa artinya kau tuh? dengar, sama dengan gitu. Oh iya. Baiklah. Ini artinya ya, Tuhannya Yahudi sekaligus Tuhannya Kristen ya. Nama Yahweh ini tertulis dalam Bible itu hampir 6.000 kali. Nah, itu aslinya adalah dewa Vulcano di Kanaan ya. Itu menurut teori penelitian terbaru gitu. Dewa pagan. Apa dewa Tuhan orang Kristen dewa pagan gitu? Betul. Yang tulis itu siapa itu? Itu ada ininya referensinya. Siapa? Sulit buka ini kok dari handphone ini. Siapa yang tulis itu? Haaretz itu portal berita. Portal berita ya. Karena gini, karena berita-berita ini kan siapa saja bisa menulis di internet. Betul. Suka-suka aja. Artinya itu kan ya nggak bisa saja sih nggak bisa dipertanggungjawabkan asal-asal nulis. Anak-anak TK pun bisa nulis di Google. Betul. Tapi kalau datanya banyak gimana? Datanya banyak ya. Sekarang begini, sebuah artikel bisa dipercaya jika ini bukan sudah sebuah disahkan banyak. oleh. Saya kasih yang lain ya. Dengar dulu. 1000 pun artikel kau tunjukkan pun kalau dia sumbernya nggak jelas, itu biasanya itu buku-buku bidat pun banyaknya. Gini Bang Gabriel, apabila ada orang berkumpul 10 orang, yang 9 orang mengatakan yang satu gila, itulah gila itu Bang. Jadi contoh lah nih estetika. Kita ini ada 8 ini, 7 orang. Berarti padahal kalian sudah bermufakat di meja untuk menjelek-jelekkan Kristen. Apakah itu dibenarkan? Kan udah bermufakatnya. Nggak ada dijelekan Bang. Kita nggak ada menjelekan Bang. Kita membahas data Bang, membahas data. Nggak cocok, nggak analoginya gitu kan. Nggak cocok analoginya. Bukanlah berarti hanya karena 7 orang ini menjadikan benar. Iya. Hanya dan itu juga bisa kita bahas. Indikasi-indikasinya juga ada di dalam Bible kalian gitu. Jadi gini Bang, pembahasan tentang Bible ini nggak segampang itu. Ya apa parameternya? Contoh nih Bang, contoh. Aku sih pernah dengar juga debat kalian tentang apa itu pengambilan Amsal berapa ya? Amsal 8 ayat 12 itu ya, tentang Salomo sudah ada sebelum dunia ada gitu ya. Amsal berapa itu? Kalian nggak tahu apa lah yang tahu. Mungkin Amsal 7 mungkin Bang. Amsal berapa itu ya? Aku agak lupa. Ya itulah Bang, jarang-jarang baca Bible jadi lupa Bang. Nah, ini jadi apa itu? Ini data kitab kalian itu. Nah, coba tunjukkan. Nah, itu baca Yesaya 26 nomor 4. Percaya Yesaya 26 ayat 4. Oke, apa masalahnya ini? Sebentar aku baca ya. Aku pun yang baca. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ini nggak ada masalah di sini. Ini Bang. Tuhan kalian gunung batu. Masalah itu Bang. Di sinilah Bang. Bang gini, di sinilah kalian apa ya?
dibutuhkan pendidikan untuk memahami Al-Quran ini karena ada tafsir-tafsir lagi dia. Jadi begitu. Ya, tafsir Kalau itu dia data by data, gini, Bang. data by congor ya. Bukan Bang. Kok abang nggak bisa saja by congor. Pemaknaan kata-kata itu nggak begitu caranya. Jadi kan kalau contoh ada Yesus berkata, akulah pokok anggur, kok Tuhanmu kok jadi pohon, kan jadi begitu. Jadi kan pemaknaannya jadi macam anak-anak, macam nggak sekolah. Bang, yang kurang baca itu ketika Anda nggak tahu Haaretz, Anda cari dulu tulisannya Haaretz, Haaretz, an Israeli newspaper. Bang, gini. Sabar Bang, dibanyakin literasi, Abang banyak baca dulu, baru nanti Abang bernarasi. Abang dari tadi stroman sama ad hominem, yang Abang salahkan pembawa beritanya, bukan beritanya. Itu masalah Bang, tolong digedein dulu. Jadi Bang Gabriel ini nanti setelah ini Bang, Abang tolong dulu turun ke bawah. Abang cari searching apa itu Haris tadi yang dibaca Bang tukang daging tadi sumbernya. Ini Bang ya. Enggak, Bang. Abang bisa baca ini enggak? Tentang ini aku nggak butuh itu, Bang. Karena kami Saya paham ngasih sudah. tahu. Masa Anda yang jadi parameter Jadi kami benar ini, salahnya Bang, kami gitu loh. Kristen ini Bang, kami paham betul tentang isi Bible kami. Jadi Iya, yang jadi masalah ketika ada berita Nggak ada yang masalah, objektif, Bang. sumber beritanya bukan dari kami, sumber Nggak ada beritanya masalah, dari Bang. Abang aja Israel menjadikan itu newspaper. masalah. Kami Itu santai aja masalah loh, Bang. ketika Anda menyalahkan dulu sebelum menyelidiki. Betul. Itu Karena jadi kami masalah tahu, Bang. Bang. Abang cari dulu Jadi, kebenaran nggak beritanya, ada baru masalah di nanti situ, bernarasi. Kalau Abang bilang, oh itu semua nggak penting, berarti Anda cuma ngandalin iman. Anda cuma ngandalin iman, Anda nggak mengandalkan objektivitas Bang. berpikir. Iya. Bagaimana mungkin Ya. Abang menjelaskan iman Bagaimana kekristenan sama mungkin kami? Anda mengandalkan logika Jadi- berpikir ketika baru membaca langsung Anda salahkan? Kalau Anda mengandalkan logika Nggak berpikir, ngerti. Anda Nggak ada cari masalah di dulu. situ, Bang. Aman-aman aja nya itu. Itu masalahnya ketika Anda nggak ada masalah katanya, tapi Haris itu apa? Anda baca itu Haris itu apa? Dia salah satu sumber berita yang kompeten di Israel, Bang. Buka haris.com. Ya, Anda baca di situ itu abal-abal atau bukan? Nanti CNN Anda bilang abal-abal, oke, nggak masalah sih. Orang itu juga yang punya siapa kan? Tolong Bang, Jadi, Bang. banyakin literasi. Kurang jalan-jalan Bang Daging. Bang Gabriel ini kurang jalan-jalan. Sebenarnya Ini subjektivitas yang jadi sebenarnya parameter kasihan lihat ya. kalian, Itu rentannya apa? Ya siapa tahu dia cuma ngibul doang, gitu, ngarang-ngarang doang. Apalagi gini Bang, yang di bawah ini yang aku kasihan, kalian menyesatkan aja kerja kalian. Dasarmu apa? Bilang sesuatu dasarmu apa? Menyesatkan yang di bawah-bawah ini kalian, netizen di bawah kalian menyesatkan. Iya, apa Kasih yang dasarnya dasarnya? apa? Dasarnya apa? Karena Yohanes 1:1 maksudnya. Iya, kalian menjelaskan memelintir ayat Alkitab itu, kasihan mereka Bang. Nggak Yang di ada di bawah pelintir Bang, kami membacakan. Karena Bible itu bahasa Indonesia, nggak perlu ditafsir-tafsir. Ya, Itu dia, apa Bang. yang mau Jadi, diplintir? Nggak ada yang ditambah-tambah Karena itu. kalau aku baca Biar lantai pink di bawah nih, ya ampun, kasihan kali orang ini. Kayak ibu-ibu tadi yang naik tadi kan, siapa Tuhan katanya, ditanya pula sama kalian yang nggak paham kan, juga ada kacau. Dia Kristen Aku itu udah jawab, nyamar. aku nggak paham. Dia itu bertanya karena penasaran, gitu. Aku udah jawab tadi itu. Siapa bilang nggak paham? Dasar kalian menuhankan Yesus itu nggak pakai akal sehat. Nah, itu aku bilang tadi. Kutanya dulu kalian dulu, mana lebih pintar, orang Kristen atau orang Islam? Pintar Tidak Islam ada lah. Tuhan ya. Orang Islam nggak menuhankan bayi. Orang Islam nggak menuhankan bayi yang bayi Tuhan. Nah, betul. Tuhan yang netek, Tuhan yang nangis, Tuhan yang kena tampar. Nah itu Bang, kalau orang Kristen menuhankan Tuhan yang nangis, yang kena tampar, netek. Nah mana yang lebih pintar Bang? Ya lebih pintar kan, Pak. Ilmuwan-ilmuwan ya di Eropa, di Amerika itu ilmuwan sekuler, bukan ilmuwan Kristen basicnya. Jangan ngaco kamu klaim-klaim. Kenapa?
Blaise Pascal itu orang gereja. Ada dasar dalam Bible itu dia ngomong. Galileo Kau tunjukin hasil penelitiannya berdasarkan Bible ini. Coba kau tunjukin. Alfred Nobel itu orang Kristen. Kami semua, Bang. Itu Ya, kupingmu nggak kau pasang ya. Aku menanya nggak kau bahas. Kupingmu nggak kau pasang. Coba apa pertanyaanmu? Tanyalah. Apa maksudnya? Ada Jangan nangis lah, jangan Alfred nangis. Nobel atau Pascal itu Aku tadi kasih ya mengadakan penelitian kalian atau itu kan mengumumkan serigala hasil berbulu domba. penelitiannya Kalian sesatkan berdasarkan Tuhan. Kalian sesatkan mereka. berdasarkan ayat-ayat Bible ya. Nah, kau jawab itu. Orang ngomong apa kau ngomong, nggak dengar kau suruh orang lagi orang yang ngomong. Apa kau tanya? Bilanglah. Ya gini Aku Bang ngomong Gabriel. kau ngomong. Bang Gabriel gini, kita buktikan saja siapa yang sesat di sini, siapa yang menyesatkan ya. Anda bisa buka di data Yohanes 17:3. Ya, by data, jangan by congor ya. Coba buka. Oke. Tapi nanti dengan anggap Pak bahwa kalian harus percaya sama aku. Jangan kau nggak percaya sama aku minta percaya sama kalian. Ya kita buktikan siapa Ya yang kalau sesat di sini. datamu benar kami percaya. Tunjukkan datamu yang benar. Jangan kau asumsi. Jangan dulu. Estetika dengar sebut kali kau. Kau percaya sama aku tahu hidupnya. Kalau kita saling nggak percaya, Sinyalmu nggak juga debat putus-putus. ini. Apa diskusi ini? Iya, silakan itu ditanya. Coba Ditanya lah. sama Bang Sugakoto tadi. Apa? Nomor berapa, Bang? Yohanes Ya, berapa? Yohanes 17:3. Inilah Tiga, hidup ya, Yohanes yang kekal 11. itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Yohanes Allah berapa? yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Apa itu, engkau Pak? utus. Aduh Bang, suaranya putus-putus Bang, sinyalnya muter-muter itu kayak pikiran abang itu Bang. Heran ya kan dengan Oten ini. Kenapa Oten ini sinyalnya kayak gini ya? Ya naik Keren ya, ke kan? puncak gereja, ke atap gereja dulu, Bang, biar bagus sinyalnya. Bisa gitu ya Oten ini ya. Pada umumnya kalau naik ke kamar nggak, udah kayak orang gagu. Bang, tidak. Ma, Hah?